Oh, ada Adam. Halo, Adam. Wih, ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang dan bergabung kembali di acara Ngobrol Publik dari Jaringan Semua Murid Semua Guru. Saat ini Ngobrol Publik sore hari ini kita mengangkat tema dari teman-teman klaster teknologi pendidikan. Dan seperti yang teman-teman ketahui, sore ini kita akan berbicara perihal persiapan pembelajaran jarak jauh, belanja teknologi apa versus buat guru terampil. Mana yang harus kita dahulukan barangkali di tengah dalam situasi saat ini yang kita mau nggak mau dalam tanda kutip terpaksa harus bersiap, baik kita sebagai orang yang terlibat di dunia pendidikan ataupun juga teman-teman semuanya yang terlibat sebagai guru dan juga orang tua yang ada di rumah. Oke, teman-teman semuanya, sore hari ini saya nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh beberapa narasumber. Sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang Jaringan Semua Murid Semua Guru. Jadi Jaringan Semua Murid Semua Guru merupakan asosiasi, organisasi, komunitas, dan organisasi pendidikan yang berada di seluruh Indonesia. Saat ini kami yang bergabung di SMSG lebih dari 700 KOP. Dan saat ini jaringan SMSG berada di beberapa regional di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, dan daerah-daerah yang lain juga ada di Sulawesi Selatan, Maluku. Dan bagi teman-teman yang ingin membangun jaringan SMSG di daerah masing-masing bisa juga kontak sekretariat SMSG. Nanti akan kami sharing juga di bagian komen dari YouTube Live sesi sore ini. Kemudian di SMSG itu sendiri, teman-teman semuanya, di antara semua komunitas atau organisasi yang bergabung, kami membuat yang namanya klaster kerja. Klaster kerja ini seperti pengkhususan kerja topik-topik yang related dengan keahlian masing-masing. Jadi karena kita tahu dunia pendidikan itu sangat luas, jadi kami membagi beberapa klaster kerja. Itu ada literasi, kemudian ada pendidikan keluarga, ada pengembangan guru, pengembangan anak muda, pendidikan karakter, teknologi pendidikan, dan pendidikan untuk semua. Dan Ngobrol Publik sore hari ini adalah persembahan dari teman-teman di klaster teknologi pendidikan. Dan Ngobrol Publik ini bukan yang pertama kali. Kalau teman-teman yang cukup sering melihat publikasi dari akun Instagram kita di Semua Murid Semua Guru, ini adalah Ngobrol Publik yang kalau saya nggak salah mungkin sekitar 3 atau 4 khusus yang dari klaster teknologi pendidikan. Jadi ini kegiatan rutin kami yang tujuannya adalah mengangkat praktik baik teman-teman yang selama ini sudah berjibaku dengan dunia pendidikan. Dan saat ini nih buat teman-teman yang dengan mengawal pembelajaran anak di rumah, kayaknya cocok banget nonton sore hari ini. Tolong sampaikan juga teman-teman untuk bisa gabung di akun YouTube Live-nya Semua Murid Semua Guru. Oke, selanjutnya terkait dengan Ngobrol Publik juga, saat ini sore hari ini khusus sesi ini utamanya kita kerja barengan sekretariat Semua Murid Semua Guru dengan Sistesi dan Websis for Edu, dan tentu saja didukung oleh Wardah sebagai salah satu mitra program mitra kerjasama program Semua Murid Semua Guru. Teman-teman semuanya, saya akan masuk sedikit dengan memperkenalkan narasumber kita. Ada 4 orang jagoan yang menemani saya nih. Pertama-tama saya akan panggilkan dulu. Yang pertama adalah Mas Fikri Firdaus. Halo Mas Fikri. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore Mas Fikri. Mas Fikri ini adalah CEO Sistesi. Beliau tergabung Sistesi dan Mas Fikri tergabung dalam klaster teknologi pendidikan. Nanti kita akan dengar cerita Mas Fikri terkait dengan kemudian bagaimana tema besar kita. Kemudian saya kenalkan dulu, selanjutnya ada Mas Gede Jiwo Wirasmoro. Halo Mas Gede. Halo semuanya. Halo, Mas Gede adalah co-founder dari Websis for Edu. Nah, nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pengalaman atau sharing dari Mas Gede. Dan nggak lengkap tema sore hari ini tanpa kita mendengarkan langsung pengalaman dari
pelaku pendidikan di lapangan. Dan ada 2 orang yang bergabung dengan kita. Yang pertama adalah Pak Slamet Wahyudi. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak wabarakatuh. Slamet Waalaikumsalam ini adalah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Slamet ini kepala sekolah SDIT Arido di Kalimalang ya Pak? Sorry. Di Pondok Kelapa ya? Sorry Pak. Iya, benar. Ya, di Jakarta Timur ya. Kalimalang, Pondok Kelapa, Kalimalang, Pondok Kelapa. Jakarta Timur. Siap. Terima kasih Pak Slamet telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Kemudian ada Pak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Pak Hamid, Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 1 di Sisingamangaraja ya Pak ya, di daerah Blok M. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka nongkrong Blok M, pasti udah familiar lah dengan Al-Azhar. Oke, tema hari ini adalah terkait dengan persiapan pembelajaran jarak jauh, belanja teknologi versus buat guru terampil. Nah, kenapa kemudian temanya yang satu belanja teknologi, yang satu versus buat guru terampil. Nah, teman-teman semuanya, saya mau flashback sedikit saja sebelum saya mempersilakan narasumber berbagi. Jadi jaringan SMSG pada akhir tahun lalu kita membuat namanya Konferensi Pendidikan Indonesia, di mana setiap KOP kita undang dari seluruh Indonesia dan juga teman-teman pegiat pendidikan untuk mendiskusikan inovasi-inovasi apa ini yang mau kita lakukan bersama sehingga capaian-capaian atau dampak itu kerasa untuk kemudian oleh masyarakat gitu mengenai inovasi pendidikan. Dan ada satu hal yang penting yang kesepakatan yang disepakati bersama oleh teman-teman dari utamanya dari klaster teknologi pendidikan, yaitu adanya 6 pilar adopsi teknologi yang ini menjadi krusial jika kemudian ingin mendapatkan hasil yang optimal untuk dampak pendidikan Indonesia, maka 6-nya ini harus ada. Yang pertama adalah tentu saja ada aplikasi. Saat ini kita hampir tidak bisa lepas kehidupan kita dari aplikasi mobile atau aplikasi teknologi yang membantu proses pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah jaringan. Tentu saja ini jadi modal utama. Kalau misalnya ada aplikasi tapi tidak ada jaringan, maka bisa jadi bermasalah juga. Kemudian ada perangkat, tentu saja device. Kemudian konten, kita sudah punya teknologi, tapi kalau nggak ada konten, kita mau belajar apa? Kira-kira gitu. Kemudian SDM. Nah, SDM menjadi kata kunci juga. Kita pengen dengar cerita-cerita bagaimana tantangan di lapangan kalau misalnya kita menghadapi SDM-SDM yang tidak siap dengan perubahan zaman ini. Dan yang tidak kalah penting dan ini menjadi salah satu enabler saya pikir yaitu ya pendanaan. Tentu inovasi kita punya rencana, kita punya planning, tapi kalau sumber dana barangkali kita masih ragu-ragu apakah kita bisa nih. Nah, ini tema-tema yang kita bahas pada sore hari ini, dan 6 ini adalah sesuatu yang tidak bisa saling digantikan. Artinya semua hal ini paralel kita butuhkan. Nah, gimana ceritanya? Mana yang harus kita dahulukan? Nah, itu dia kenapa kemudian kita menghadirkan narasumber ini, dan langsung saja saya akan panggil narasumber pertama kita untuk berbagi dengan kita, Mas Fikri ya, Mas Fikri ya. Mas Siap, Fikri dari Mas Iwan. akan cerita nih tentang, mungkin ini Mas saya ngasih pertanyaan stimulusnya. Jadi mungkin Mas Fikri bisa berbagi dari pengalaman Sistesi tentang sebenarnya bagaimana sih pengalaman Sistesi memberikan katakanlah ya services atau kemudian memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Konteksnya utamanya dari sisi yang sifatnya tech-nya ya, Pak, aplikasinya, kemudian penyediaan jaringan, dan tentu saja juga karena kita tahu Indonesia ini sangat diverse ya, bagaimana kemudian challenge mengenai perangkat. Saya pikir ini beberapa isu yang kita minta Mas Fikri mungkin sharing-sharing. Silakan Mas, lanjut. Baik, terima kasih Mas Ivan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi langsung aja kita di Ngobrol Publik ini mau sharing juga pengalaman Sistesi menghadapi tips pembelajaran jarak jauh. Jadi kita bisa ngelihat kemarin sebelum pandemi corona COVID, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu masih banyak yang dilakukan secara konvensional. Bahkan hybrid pun dikombinasikan dengan pendidikan cara modern, yaitu menggunakan teknologi, masih sangat jarang dilakukan. Nah, kita setelah pandemi corona ini melihat ada beberapa kunci penting
untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada 4 kunci penting yang kita lihat. Jadi bagaimana caranya di pembelajaran jarak jauh ini, kita tidak terlalu membebani sekolah, guru, ataupun mungkin nanti siswa, orang tua siswa dengan kegiatan administratif yang berlebihan. Lalu yang kedua, kita juga berharap teknologi pendidikan bisa membuat proses pembelajaran itu semakin efektif, efisien, nyaman, dan aman. Dan yang nomor 3, materi belajar yang menarik ini sangat penting, dan fleksibilitas waktu belajar secara online dan offline yang dikombinasikan. Karena kita bisa lihat kemarin orang tua agak kesulitan ketika kegiatan belajar mengajar, materi belajar itu masih konvensional, lalu tidak ada fleksibilitas, sehingga orang tua kesulitan dalam membantu pembelajaran anaknya di rumah. Yang terakhir, ya ini dialami juga oleh beberapa orang tua, yaitu ini gimana sih sekolah kok pakai aplikasinya ABCD, kita harus buka ini, buka itu. Nah, itu membuat orang tua yang mungkin belum terlalu familiar dengan teknologi, ataupun anak didik yang belum terlalu familiar dengan teknologi, butuh waktu untuk belajar berbagai macam fungsi aplikasi. Nah, ini beberapa kunci penting yang kita tangkap. Kembali lagi yang tadi di awal, jadi yang mana dulu sih antara teknologi berupa aplikasi jaringan perangkat atau konten SDM pendanaan? Kalau saya sering berdiskusi atau bertengkar dengan Websis, Mas Gede, ya kita yang penting 3 dulu ini, bro. Aplikasi, jaringan, sama perangkat. Nah, apa maksud dari aplikasi jaringan perangkat? Nah, kita coba bedah satu-satu dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Nah, jadi teknologi pendidikan digital itu kalau kita lihat ke depan itu harus punya goal atau tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana teknologi itu bisa membantu sekolah, orang tua, dan ekosistem di luar sekolah seperti pemerintah, korporasi, itu fokus kepada murid, atau bisa dibilang sekarang bahasa kerennya student-centric learning, di mana kita berpusat pada potensi si anak, berpusat pada passion si anak, sehingga konten-konten atau materi pembelajaran, cara mengajar itu bisa dibikin lebih menarik dan aplikatif. Nah, kalau kita bicara bagaimana teknologi bisa membantu, ya tadi ada 6 poin, yaitu aplikasi, jaringan, perangkat, konten, SDM, dan pendanaan. Ini adalah syarat mutlak keberhasilan adopsi teknologi pendidikan. Nah, output yang seperti apa yang diharapkan, yaitu seperti contoh laporan dari salah satu aplikasi pendidikan, yaitu kita bisa melihat skor secara kuantitatif siswa seperti apa, lalu interest-nya dia apa, lalu bagaimana nilai-nilai dia dibandingkan murid-murid di kelas lain, lalu bagaimana kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan dia yang bisa kita improve dari peta-peta data dashboard yang kita miliki. Nah, ini semua akan sulit dilakukan jika tanpa teknologi. Bisa, tapi sangat sulit kalau kita melakukannya masih secara manual. Nah, kalau kita bicara hardware atau perangkat keras, mungkin secara singkat penjelasannya adalah komputer, perangkat keras atau komputer itu adalah bagian dari sistem perangkat yang bisa kita lihat, kita bisa raba-raba secara fisik, kita bisa pencet-pencet seperti keyboard, dan itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software maupun dari operating system yang ada di dalam perangkat keras tersebut. Nah, contoh-contohnya apa? Perangkat keras yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita lihat sekarang ini. Yang pertama yang bersifat statis, yaitu ada komputer atau personal computer, ada juga server, ada juga laptop, maupun perangkat smart card system. Jadi absensi bisa melalui kemarin fingerprint, tapi karena pandemi nggak bisa fingerprint, kita bisa memakai kartu, seperti yang kita terapkan ke beberapa sekolah ketika sebelum pandemi COVID. Jadi kartu siswa absensi kita bisa pakai kartu.
Lalu kedua, ada sekolah-sekolah yang juga ingin pembelajaran interaktif di dalam ruangan kelas fisik tatap muka. Mereka bisa menggunakan smart screen atau smart projector yang dari perangkat keras tersebut mereka bisa seolah-olah kayak Tony Stark di film Marvel Avenger. Mereka mencet-mencet layar atau mencet-mencet tembok sehingga di situ mereka bisa melakukan input dan menjalankan beberapa aplikasi atau memperlihatkan konten-konten pembelajaran. Atau yang ketiga yang sifatnya lebih fleksibel atau mobile, kita bisa lihat di situ ada smartphone atau telepon pintar yang bisa dibawa kemana-mana, jadi kita juga bisa melihat ke depan pembelajaran bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ada juga tablet, bukan tablet obat, tapi tablet personal computer, tapi dalam bentuk yang lebih simpel, seperti yang ada di gambar. Nah, ini juga sifatnya mobile, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini beberapa perangkat keras hardware yang bisa dipilih oleh sekolah, mana yang paling cocok dengan karakter sekolah, guru, maupun calon anak didik atau orang tua siswanya. Nah, spesifikasi seperti apa yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan anak didik kita, itu pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa tanyakan atau evaluasi dulu. Nanti setelah itu baru kita bisa memutuskan mana yang paling cocok untuk sekolah tersebut. Ketika kita memiliki perangkat keras, tentu tidak lepas dari software atau perangkat lunak. Karena perangkat keras tanpa perangkat lunak atau software tidak akan bisa berjalan juga. Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini di beberapa ekosistem pendidikan, kita bisa melihat ada beberapa software, operating system maupun aplikasi yang bisa dipakai. Kalau kita bicara operating system, fungsinya untuk mengoperasikan seluruh fungsi-fungsi dari perangkat keras tersebut ada macam-macam. Mungkin yang paling kita kenal Microsoft Windows, ada yang namanya Mac OS, ini OS untuk perangkat-perangkat Apple, PC ataupun laptop. Lalu ada juga iOS, itu adalah OS untuk mobile, perangkat mobilenya Apple, tablet PC, tablet iPad ataupun iPhone. Ada juga Android yang paling umum kita jumpai untuk perangkat mobile saat ini. Ada juga Linux yang dipakai untuk open source OS di beberapa perangkat keras. Lalu yang kedua, kita bicara aplikasi atau software yang berjalan di atas OS tersebut. Untuk pendidikan macam-macam yang Bapak Ibu juga mungkin sudah pakai. Ada Google Classroom, ada Zoom, bahkan sekarang saya lihat di TikTok mulai ada konten-konten pembelajaran karena membuat konten di TikTok juga cukup menarik buat anak-anak. Ada lagunya, bisa dikombinasikan dengan motion, bisa dikombinasikan dengan meme, teks, apapun bisa dikombinasikan di situ. Jadi cukup menarik buat anak-anak. Ada WhatsApp yang paling umum, jadi beberapa sekolah kirim-kirim tugas pakai WhatsApp, tinggal kirim-kirim semudah klik send. Setelah itu orang tuanya sama anaknya yang capek, bingung ngerjain tugas terus. Lalu ada juga YouTube yang bisa dipakai untuk konten-konten video. Ada juga salah satu produk kami, Sistesi, yang bisa dipakai untuk multifungsi feature di situ. Lalu ada aplikasi-aplikasi untuk editing konten, membuat konten atau editing. Di situ ada berbagai macam aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, aplikasi apa yang cocok buat sekolah dalam mengadopsi teknologi nantinya? Nah, itu sama. Itu nanti Bapak Ibu harus coba analisa, bertanya, refleksi, sambil nanti kita dengar yang paling cocok apa sih dari sekolah-sekolah, nanti kita dengar dari narasumber sekolah yang langsung mengaplikasikan. Nah, ketika kita sudah punya perangkat, lalu kita punya aplikasi, kita kan mau berhubungan dengan server kita mau berhubungan dengan database kita mau berhubungan dengan guru kita mau berhubungan dengan siswa lain dalam membuat suatu proyek. Nah, kita membutuhkan suatu jaringan, infrastruktur perangkat. Nah, jaringan ini yang memungkinkan antar perangkat bisa saling terhubung, seperti kita melakukan video conference saat ini.
kita memakai internet sehingga kita semua saling terhubung. Nah, ada dua macam jaringan yang bisa kita temukan di sekolah. Yang pertama adalah internet. Contoh-contoh penyedia internet service provider atau ISP itu ada IndiHome, ada First Media, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL. Saya bukan marketing mereka, saya hanya mencontohkan macam-macamnya saja. Lalu ada LAN, Local Area Network. Ini biasanya tidak membutuhkan internet. Jadi ini terhubung, menghubungkan beberapa macam aplikasi perangkat, tapi tidak memakai internet, hanya dalam ruang lingkup kecil, mungkin di satu sekolah itu saja, atau di satu ruangan itu saja. Nah, kapasitas atau bandwidth atau ISP apa yang paling cocok, ya tentunya yang paling stabil. Lalu bandwidth seperti apa? Saran kami, dari pengalaman kami, kalau kita memakai kegiatan video streaming, amannya di 3-5 megabyte per second per orang. Jadi kalau misalnya ada 100 guru atau 50 guru, ya tinggal dikali aja. Itulah ya, itu yang paling optimal. Tapi kalau misalnya kita bicara aplikasi yang simple, teks, atau misalnya input data, sistem informasi manajemen sekolah, itu 1-2 megabyte per orang sudah cukup. Nah, itu bisa jadi acuan dari Bapak Ibu untuk memilih infrastruktur apa yang cocok di sekolah. Lalu berikutnya, kalau kita bicara konten digital, nah ini mungkin Mas Gede yang lebih paham bagaimana konten digital itu diperlukan. Jadi mungkin nanti Mas Gede bisa bantu menjelaskan selanjutnya, Mas Ivan. Oke. Saya cuma mau tambahin satu juga, jadi di Sistesi juga ada sebenarnya, Mas Ivan, konten-konten digital yang bisa nanti dipakai untuk proses pembelajaran. Oke. Thank you Mas Fikri. Ini saya sebelum ke Mas Gede ya, saya menarik ya. Jadi ini sering kali kalau saya ngelihat ya banyak biasa nih curhatan versi pelajar dan curhatan orang tua yang nggak pernah membayangkan bahwa kayaknya dulu sebelum eranya pandemi ini kuota kita tuh awet-awet aja kan, kira-kira gitu kan. Nah, terus kita nyadar sekarang loh kok tiba-tiba selalu kurang. Jadi yang selama ini mungkin berpikir nggak perlu akses khusus internet dari ISP misalnya kan, tetheringnya udah cukup, tapi ternyata sekarang udah mulai ada kebutuhan. Nah, saya mungkin sedikit aja perihal kemudian saya dengar juga Sistesi punya beberapa pengalaman showcase tidak hanya sekolah yang di Jakarta tapi juga ada yang di luar Jakarta. Menurut Mas Fikri sebenarnya gimana sih challenge perihal pemerataan yang ada ya, existing yang terkait dengan kemudian apakah masih kerasa banget nggak sih kemudian isu-isu kayak wah Mas Fikri enak nih ngomong di Jakarta tapi coba deh kita PJJ-nya tapi dari daerah gitu. Kalau Mas Fikri pengalamannya sekilas mungkin tambahin sedikit Mas, gimana Mas tentang perihal challenge mengenai pemerataan akses ini? Apalagi akses internet ya misalnya gitu. Ya, jadi kalau kita lihat data dari Kemdikbud, itu yang saya tangkap memang baru 64% sekolah dari level SD sampai SMA, SMK itu yang teraliri internet yang sifatnya kabel ya, stabil. Artinya memang masih ada masalah tersebut. Jadi kebetulan sekolah-sekolah yang kita tangani mungkin sekitar 60-70% juga Mas yang memang cukup stabil. Sisa 30%-nya terdapat kendala-kendala aplikasinya tidak bisa ngeloading, ketika streaming juga putus-putus. Nah, jadi solusi sementara dari kami, karena itu memang domainnya pemerintah untuk bisa mengalirkan internet. Solusi sementara sih, aplikasi kita kasih fitur sih Mas, jadi kayak misalnya mereka lagi punya kuota atau internet yang cukup baik, mereka bisa download ke dalam storage dari device-nya. Sehingga ketika mereka mau nonton atau mau baca lagi, ya mereka tidak perlu memakai kuota. Oke. Itu sih Mas, kita alami. Dan tadi cerita Mas Fikri kan ada beberapa macam device, dan sebenarnya bahkan kalau dalam dunia PJJ sekarang saat ini kita bisa bilang bahwa nggak usah khawatir kita harus canggih-canggih, bahkan dengan modal satu smartphone aja sebenarnya sudah cukup Mas Fikri ya sebenarnya untuk bisa kita mulai PJJ ini secara lebih baik gitu ya sebenarnya. Betul Mas. Iya. Ya.
Ya, oke. Thank you Mas Fikri sebagai stimulus materi awalnya. Nanti kita akan comeback ke Mas Fikri. Nah, kalau tadi berbicara tentang apa ya, akses jaringan gitu kan, device segala macam. Nah, sekarang ini kita mulai masuk kepada kemudian kalau semuanya udah ada gitu ya. Terus kontennya nih gimana? Ini beberapa yang suka jadi pertanyaan nih ke Mas Gede. Jadi apa ya? Ternyata kalau kita membayangkan PJJ, jadi kan gini. Kenapa dulu kita nggak pernah komplain dengan berlama-lamanya kita di depan layar? Karena bukan buat pendidikan. Kira-kira gitu ya. Maksudnya kita streaming YouTube barangkali sampai berjam-jam gitu loh Mas Gede kan. Tapi giliran sekarang udah intentionnya tuh emang khusus buat pendidikan. Terus kita langsung wah ini aduh kontennya nggak menarik, membosankan. Kita langsung udah skeptical gitu. Nah saya pengen tahu gimana sih challenge Websis for Edu. Karena setahu saya nih portofolio Websis for Edu banyak sekali memberikan advice dan juga kemudian mendampingi sekolah-sekolah. Karena salah satu yang menjadi kunci suksesnya pembelajaran jarak jauh kan tidak hanya perihal perangkat teknologi dan akses, tapi juga sebenarnya bagaimana konten dan bagaimana juga SDM yang terlibat di dalamnya. Monggo Mas Gede mungkin bisa sharing-sharing sama teman-teman pada sore hari ini. Silakan Mas. Terima kasih Mas Ivan, terima kasih Mas Fikri udah menjelaskan. Ya tadi Mas Fikri udah bilang ya kita memang saingan ya Mas Fikri ya. Iya. Saingan. Saya nggak mau kalah sama Websis. Waktu ketemu sama SMSG, terus kemudian kita gabung sama Mas Ivan, itu akhirnya kita seragam. Kita bisa sepakat akhirnya. Makanya hari ini kita pakai baju putih-putih ya Mas. Iya. Ini janjian ya, orang ini nggak ngajakin saya janjian pakai kaos putih ya. Harus beda nih. Gini, teman-teman semua dan para penonton semua kalau misalnya menyaksikan, jadi permasalahan pendidikan itu cukup kompleks gitu kan, apalagi terus kemudian dengan situasi hari ini ditambah dengan beban ada situasi COVID seperti itu. Nah, kebetulan gitu Websis itu sebenarnya sebelum ada ini semua, sebelum ada COVID itu kita dari tahun 2015 Mas Ivan, Mas Fikri itu kita sudah sendirian tuh teriak-teriak bicara mengenai ayo sekolah adopsi teknologi yuk gitu kan, karena ini future education itu ada di teknologi. Tapi jangan salah gitu, teknologi itu kan memang hanya tools gitu. Berulang kali narasi ini disampaikan sama Mas Menteri, sama teman-teman sekarang semua yang tiba-tiba sekarang belajar, teknologi itu cuma tools dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tadi maaf nih Mas Fikri, teknologi cuma tools, berarti yang lebih penting berikutnya ada apa sih gitu, ada apa lagi selain itu. Makanya waktu kita di konferensi pendidikan tuh kita berdebat cukup panjang tuh di situ. Saya lebih penting, ini lebih penting dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih Websis sendiri dari 2015 sebenarnya kita syiar seperti itu. Nah, akhirnya gitu, rumusnya itu sebenarnya ya kayak tadi sudah disampaikan, ada 6 pilar, ada aplikasi, jaringan, perangkat, konten, SDM, dan pendanaan. Mas Fikri itu udah terangin. Ya, percuma semuanya itu kalau misalnya aplikasinya nggak ada, device-nya nggak ada, jaringannya nggak siap, gitu. Tapi di satu sisi, semua ini nggak ada kalau misalnya nggak ada SDM yang ngejalanin. Dan percuma kalau misalnya tidak ada konten juga. Nah, Websis saya akan menerangkan 2 area saja. Nanti mungkin akan dielaborasi sama salah satu guru, satu kepala sekolah. Ini bagaimana sih, seperti apa? Nah, yang pertama adalah konten. Ini simpel aja sih sebenarnya gitu. Jadi bukan mensimplifikasi, tapi intinya sebenarnya terkait dengan area konten. Kalau kita kembali ke 6 pilar di area konten itu ada 3 hal yang sebenarnya sekolah itu perlu identifikasi gitu kan. Yang pertama kita kan sangat tahu konten belajar di sekolah itu ada 1 biasanya buku pelajaran, kemudian kedua itu kalau kami menyebutnya adalah materi suplemen, yaitu ada modulnya guru, ada LKS, ada rangkuman belajar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau di kategori-kategori itu ada 2 gitu kan, buku pelajaran sama materi suplemen. Nah, gara-gara ada mengenal mengenai digital gitu kan, dan kemudian booming nih semuanya. Nah, tiba-tiba semuanya itu mengarah ke konten digital. Nah, konten digital itu apa sih? Sederhananya aja, ya definisinya adalah semua materi yang disampaikan dalam bentuk format di dalam sebuah platform digital. Nah, formatnya ada apa saja? Banyak Mas Ivan, formatnya banyak sekali. Tapi intinya gini, bagi sekolah atau bagi guru atau bagi kepala sekolah itu hanya perlu tahu sebenarnya cuma ada 3 yang perlu kita identifikasi, yaitu yang pertama itu ada konten berbentuk buku digital, ada konten yang berbentuk audio gitu, dan ada konten yang berbentuk video gitu. Jadi mau seperti apapun format digitalnya, pada intinya akhirnya berpulang itu ada ini nih basicnya. Ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk audio dan berbentuk video seperti itu. Jadi
terkait sama konten sebenarnya ini adalah pemahaman singkat saja, tapi ini kurang lebih kalau misalnya tadi udah siap semua, di dalam aplikasinya itu ada apa? Harus ada konten belajar. Konten belajarnya seperti apa? Harusnya minimal ada bukunya, ada audio belajar, dan kemudian ada video belajar. Itu saja cukup. Nah, di satu sisi, di website sendiri, gitu kan ya. Jadi waktu dulu kita memang sadar bahwa, dan pasti guru-guru juga udah tahu, konten itu udah di mana-mana. Udah banyak banget. Search di YouTube ada jutaan video. Search di website ada banyak sekali video dan lain sebagainya. Tapi intinya, untuk para guru, gitu kan, atau tidak hanya untuk para guru ya, kita tuh harus menguasai konten. Gitu. Jadi gini, kita harus punya kemampuan mengkurasi. Jadi gini, banyak sekali informasi di luar sana, banyak sekali informasi yang bisa saja mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Nah, kita harus kurasi. Kita harus bisa punya kemampuan seleksi, mengoleksi dan mengolah itu. Jadi, nggak ada tuh informasi mengenai yang salah, apalagi ini untuk pendidikan. Jangan sampai informasinya jadi salah, gitu kan. Kemudian, menguasai konten itu yang kedua adalah modifikasi, gitu. Setelah kita kurasi, kan baru dikumpulin dong nih Mas Ivan. Kemudian kita perlu apa? Ya kita perlu modifikasi gitu kan. Kalau misalnya kita punya satu konten cerita tentang misalnya sejarah Indonesia misalnya, tentang kerajaan Majapahit misalnya seperti itu. Diambil ada materi dari YouTube. Terus mau diapain materi ini? Kan perlu dimodifikasi, perlu dijahit dalam apa? Dalam sebuah rangkaian proses belajar. Jadi tidak bisa tuh cuma materi kita lempar. Perlu diceritakan konteksnya. Jadi tenaga di sekolah, tenaga pendidik harus menguasai hal tersebut. Nah, tahapan yang terakhir itu adalah kreasi, gitu. Nah, aling-aling kita mengambil informasi dari mana-mana dan mengkurasi dan kemudian memodifikasi, kenapa tidak kita bisa membuat? Kenapa? Ini saya kasih tahu kenapa, gitu. Karena basically gini, let's say misalnya seperti ini. Saya dulu waktu sekolah saya punya guru favorit, gitu kan. Guru favorit itu misalnya sih guru matematika. Ada guru matematika yang bisa enak banget neranginnya. Ada yang kayaknya sulit banget nih Mas Ivan dipahamin gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi masing-masing guru itu punya kemampuan narasi, deskripsi dan kemudian menceritakan informasi itu berbeda-beda gitu. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya semua menguasai itu dan saya akhirnya bisa memilih dan ketemu sama guru favorit saya, misalnya seperti itu. Berbentuk misalnya ya apa tadi? Ada buku, ada video, ada audio seperti itu. Jadi dan ini seperti circle dan berputar terus. Jadi contohnya, ini saya kasih lihat aja, ini salah satu sekolah, ada SMP Al-Azhar Budi Cibubur, salah satu sekolah rekanan kami juga. Guru-gurunya udah pandai nih, membuat buku digital. Jadi materi-materi ajarnya dibikin buku sama dia, terus kemudian aling-aling ditaruh jadi kertas, jadinya berbentuk buku. Bukan, ya. Jadi ada buku dari penerbit, dan tetap ada, tapi bukunya untuk yang materi dia juga berbentuk saat presentasinya segala macam jadi seperti ini. Ini yang bikin guru Mas Gede langsung. Ini yang bikin guru yang mengajarkan kita, gitu. Jadi yang ngajarin websis teman-teman dari websis. Gitu. Terus kemudian, nah ini ada audio paling sederhana sebenarnya. Bisa siapa saja sebenarnya. Kayak kita ngobrol nih sekarang, kalau misalnya audionya direkam, kita bisa langsung taruh di platform-platform gratis yang memang bisa mengembed file video, file audio gitu. Jadi banyak, ini saya cuma search aja di Spotify gitu kan ya. Itu ada tuh, kalau misalnya klik bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, ada nih di dalam, kita tinggal dengerin gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh misalnya melihat langsung, kita dengerin aja. Kalau misalnya kita sambil melakukan sesuatu, kita bisa dengarkan misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih video pembelajaran gitu kan. Nah, video pembelajaran ini, nah nanti ada ceritanya nih, nanti kan ada siapa yang jago banget. Nah, kalau dilihat di situ di fotonya, nah itu ada namanya, nanti kita lihat satu tamu nih namanya Pak Hamid. Nah, Pak Hamid ini sudah mastering, berkreasi, bikin video gitu. Pak Hamid itu jadi ini, ada prinsip membuat video gitu kan. Bikin video itu bukan masalah animasi, Mas. Bukan masalah menarik segala macam. Iya, itu level berikutnya. Tapi kita perlu mulai dari sesuatu. Nah, nanti mungkin Pak Hamid bisa bercerita. Tapi intinya, kita perlu berkreasi. Gitu. Dan kita semua bisa berkreasi. Kenapa? Karena kita udah punya nih, Mas, handphone. Kita bisa bikin dari sini, gitu. Nggak usah susah-susah, gitu. Vlogger-vlogger itu juga bikinnya pakai apa? Pakai ini, gitu. Jadi, buat guru, harusnya nggak ada halangan. Ini seperti itu. Nah, ini adalah tentang konten. Nah, dari tadi saya cerita tentang konten, gitu kan ya.
Tapi sebenarnya topik berikutnya adalah tentang SDM. Kan kita di 6 pilar tadi ada konten, kemudian masuk SDM. Nah, ini menyambung jadinya. Nah, bayangkan tadi ada device, ada internet, ada konten, ada apa segala macam. Semuanya itu butuh di running sama SDM. Kalau SDM nggak bisa, sama aja bohong. Gitu. Nah, makanya kalau itu punya program-program seperti itu. Contohnya program belajar di rumah. Nah, tapi di sini bukan tuh. Jadi kami mengidentifikasi ketika sekolah mau berubah nih, Mas. Ini menarik nih. Selama ini fokusnya itu selalu ke guru. Oke. Guru terus, guru training A, guru training B, guru training lagi. Pelatihan ini, pelatihan terus, pelatihan seperti itu. Ada yang lupa nih, Mas, pemimpin sekolah. Baik itu kepala sekolah, pemilik sekolah gitu kan ya. Nah, intinya kalau kita bicara teori perubahan organisasi, Mas, gitu. Kalau misalnya kita mau ngajak berubah, yang berubah siapa dulu, Mas? Harus pemimpinnya. Pemimpinnya. Jadi sebelum memberi instruksi kepada anak buahnya, ayo kamu belajar dong. Pemimpinnya juga harus belajar, pemimpinnya juga harus mampu, pemimpinnya juga harus bisa. Karena impossible di dalam pengalaman Websis, Mas, dari 2015 nih, Mas. Kita pernah punya pengalaman, gurunya udah keren semua, Mas. Pemimpinnya, karena pemimpinnya nggak pernah ikut sesi, jadi dia gelagapan. Begitu masuk tahun ajar baru, ini kayak sekarang nih krusial banget nih, gitu kan. Pemimpinnya kan yang harus membuat keputusan, dia yang tanda tangan. Begitu dia lihat dokumen yang harus dia tanda tangan dan kemudian requirement-nya, dia stres, Mas. Akhirnya apa? Nggak membuat keputusan, lama banget. Tahun ajaran baru udah mulai, gurunya bingung. Akhirnya, Mas, motivasinya turun. Jadi nggak bisa. Pemimpin itu sangat penting dan harus ikut belajar. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita masuk lagi identifikasi masalah gitu kan ya. Sebenarnya ada 4 area, Mas, yang sebenarnya paling gampang kalau ngomongin SDM. Setelah semua tadi pengetahuan tentang teknologinya apa, ini adalah yang paling. Ini dari 5 tahun Websis ya. Ujung-ujungnya mengerucutnya ke sini nih, Mas. Nggak kemana-mana. Jadi kalau mau ngajarin guru, ini dulu yang harus dikuasai. Yang pertama itu desain instruksional. Kenapa? Nah, ini di sana mungkin istilah yang kurang masih awam, tapi intinya RPP, Mas. RPP itu kan suatu hal yang familiar ya. Guru-guru Lesson plan lah ya. Ya. Kami kalau datang ke sekolah dulu ya, waktu dulu itu Bapak lesson plan-nya ada nggak? Kadang nggak ada yang buat, kadang nggak ada yang peduli. Nah, kemudian ada yang membuat, tapi terus kemudian juga masih kebingungan. Nah, apalagi sekarang ketika pembelajaran jarak jauh, Mas, itu kan lesson plan-nya gimana ya? Gitu. Kalau dulu 5 menit pertama saya akan terangkan ini. Berikutnya saya akan terangkan ini. Berikutnya saya akan ada sesi diskusi. Nah, kalau misalnya itu nggak berjarak, itu ada jarak, itu gimana ya? Itu harus dipikirin. Nah, guru harus paham dulu bagaimana membuat RPP online. Bukan membuat RPP menulisnya, tapi membuat skenario desainnya seperti apa belajarnya. Gitu. Saya besok mau ngajarin tentang katak, tumbuh kembang katak misalnya seperti itu. Gimana caranya? Pakai video, pakai buku, pakai WhatsApp, pakai Telegram, pakai Zoom, seperti apa? Itu harus paham dulu, Mas. Kedua, balik ke yang tadi, Mas. Nah, kalau misalnya kita bisa mendesain, kita harus bisa menguasai kontennya. Dari mulai tadi mengkurasi dan lain sebagainya, sampai kemudian bisa berkreasi. Gitu. Perlu tuh. Kenapa? Karena mau gimana pun juga, ujung-ujungnya adalah guru perlu kuasai hal tersebut. Nah, ketiga, Mas, yang sering jadi keluhan, murid kelelahan, orang tua dan lain sebagainya mengeluh segala macam. Jadi ada sisi khususnya kalau di kita itu perlu ada kompetensinya mengolah interaksi secara jarak jauh gitu. Gimana caranya menimbulkan semangat, gimana caranya membuat 30 menit itu sangat menarik dan lain sebagainya. Itu penting tuh. Lanjutannya dari desain. Nah, terakhir, Mas, ini yang untuk pemimpin. Nah, mengelola manajemen sekolah konvensional dan mengelola manajemen sekolah abad 21 atau 22 itu berbeda. Gitu. Contohnya, pembelajaran jarak jauh seperti ini berbeda caranya, gitu. Kenapa? Item belanjanya beda. Contoh, Mas, maaf. Dulu mungkin belanja kertas. Ya. Sekarang belanja kertas, gitu. Dulu mungkin belanja spidol dan lain-lain. Sekarang enggak, belanjanya pulsa. Dan sekarang guru lebih butuh kuota kan, butuh dibeliin kuota daripada dibeliin kapur atau spidol dan lain sebagainya. Udah beda. Nah, gimana sih? Nah, itu pemimpin harus paham. Jadi kembali ke tadi, sebenarnya saya udah terangin, nanti mungkin ini slide-nya ya. Jadi di desain instruksional itu belajar RPP. 5
lihat tulisan yang hijau, intinya desain solusi adalah menyusun desain pembelajaran digital, meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar. Guru harus menguasai konten digital, beraneka ragam konten, gitu kan ya. Dan kemudian bisa membuat ujian online. Interaksi guru dan murid, itu gimana cara ngaturnya? Materi-materi seperti apa, dan kemudian manajemen sekolah jarak jauh. Jadi, kalau dari saya itu dulu sih, Mas Ivan. Gitu. Jadi, kembali tadi, 6 pilar, dan kemudian saya akhirnya sama Mas Fikri bisa berdamai sekarang. Gitu. Karena sebenarnya ini saling melengkapi gitu ya, Mas Gede. Jadi kalau dulu ketemu pas ngomong, Dek bantuin dong Dek di sekolah ini gurunya nggak bisa gitu kan. Nah, balikan, Mas Fikri, saya di sekolah ini butuh banget nih aplikasi ini. Anda punya apa enggak? Nah itu jadinya malah sekarang jadi kita ngobrol banyak sekali. Gitu sih, Mas Ivan. Thank you Mas Gede. Nah ini saya tertarik ya, ini saya dapat satu insight yang menarik. Ada, maksudnya gini, kita misalnya masih banyak, ini karena kalau saya ngeliat nih banyak audiens yang sekarang menonton kita nih, teman-teman semuanya, ini banyak yang para guru ya, dan mungkin juga diantaranya ada kepala sekolah atau pemimpin sekolah. Nah, saya coba ngambil case-nya gini ya Mas Gede ya. Banyak di antara kita misalnya berpikir bahwa, ya PJJ ini cuma sementara kok Mas Ivan, maksudnya ya kalau udah COVID selesai kita akan balik lagi, jadi kita nggak usah khawatir amat. Nah, satu hal yang saya pahami, rasanya kan dunia pendidikan mungkin nggak bakal sama seperti sebelum sekarang ya. Artinya dulu misalnya porsi PJJ adalah porsi kecelakaan, dalam arti kata ya kita melakukan itu karena kecelakaan kan, mau nggak mau dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah harus shifting nih mindset kita karena berpikir bahwa wah ini harus direncanakan. Nah, saya mau nge-highlight Mas Gede, mungkin bisa menambahkan sedikit dari pengalaman Mas Gede ya kan. Tadi disebut bahkan kalau selama ini fokusnya ke guru, ada satu elemen yang sangat penting dan kunci, yaitu pemimpin sekolah. Ya. Bahkan tadi ada satu program dari Websis yang dedicated khusus untuk mempersiapkan pemimpin sekolah ini. Nah Mas, ini kalau dalam pengalaman Mas Gede ya, ini kita misalnya dealing with time gitu. Tahun ajaran baru quote and quote udah di depan mata gitu kan. Sebenarnya pengalaman Mas Gede dengan pengalaman Websis sendiri gitu, berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk bisa mengequip si kepala sekolah ini sehingga mereka katakanlah oke, nggak harus langsung sempurna bisa ini, tapi at least gitu kualifikasi minimum itu mereka memahami apakah itu mindsetnya atau skill basicnya, sehingga bisa berapa lama sih pengalaman Mas Gede dan Websis dalam mempersiapkan pemimpin sekolah ini untuk mendampingi agar proses PJJ ini benar-benar bisa bisa optimal gitu. Gimana Mas? Jadi gini Mas Ivan, kalau di Websis itu kita menganalogikannya seperti naik tangga sih Mas Ivan ya, gitu. Jadi ada step pertama, step berikutnya sampai kemudian step yang berikutnya, dan itu semakin panjang naik ya semakin besar achievementnya lah seperti itu. Jadi sama di Websis sendiri gitu kan ya, kita sadari gitu. Kalau misalnya pertanyaan adalah berapa lama gitu kan ya, kalau di kami gini Mas, kami sangat percaya satu teknologi dan kemudian teknologi mobile gitu. Jadi gini, akhirnya desktop itu pada akhirnya nanti akan, kenapa sekarang buktinya adalah semua mobile, semuanya device mobile, mau itu tablet, mau itu handphone segala macam. Jadi semua orang akan pegang ini, termasuk anak-anak. Kenyataannya seperti itu, gitu. Nah, ukuran tolak ukur keberhasilan kami paling tinggi adalah ketika ada sekolah yang bisa menerapkan one-to-one device dengan itu ukurannya. Jadi ketika ada satu ekosistem sekolah yang bisa menerapkan gurunya pakai device, muridnya pakai device, itu adalah yang level tertingginya. Masih ada yang berikutnya, tapi kemudian itu adalah goal paling penting. Nah, tapi untuk mencapai situ, Mas, satu, butuh guru dan pemimpinnya dulu. Seperti itu. Nah, kalau ditanya berapa lama, sebenarnya pelatihan Websis itu tidak lebih dari yang hari ini yang tadi saya ceritakan itu, pelatihan itu bisa saja cuma terjadi dalam waktu 1 bulan, gitu kan, 2 bulan. Nah, lebih penting nanti memang pemimpinnya perlu ikut pelatihan. Ya. Kenapa? Yang menjaga akselerasi adopsinya itu adalah pemimpin. Sederhana, Mas. Hari ini saya belajar membuat konten di handphone, butuh internet, gitu kan. Kalau pemimpinnya tidak memutuskan di sekolahnya ada internet kencang, gitu kan ya, terhambat. Nah, jadinya keputusan pemimpin juga berpengaruh. Nah,
Kalau ideal, nanti mungkin ditanyakan sama Pak Hamid ya, gitu. Pak Hamid nanti mungkin bisa eksplorasi, atau mungkin Pak Slamet, berapa lama sih sebenarnya gitu. Di Websis, kalau pemimpinnya oke, ini oke, 1 bulan itu udah selesai, Mas. Tahap awal ya, tahap pertama banget gitu, di mana gurunya sudah mahir. Ada tahap berikutnya, dan berikutnya. Jadi, nggak susah kok. Sebenarnya nggak susah gitu. Yang penting Anda bertanya sama orang yang berpengalaman dan tepat sih, intinya seperti itu. Dan sama seperti sekolah, Websis punya kurikulum, Websis punya kurikulum belajar, Websis punya kurikulum pengembangan. Jadi ya sebenarnya kita kayak akademi aja sih Mas gitu. Jadi Ya. Tempat belajarnya guru-guru sih intinya gitu sih Mas gitu. Jadi ada tempat les aja gitu. Thank you Mas. Siap. Jadi ini penting ya buat teman-teman semua yang sekarang menyimak diskusi kita sore hari ini, bahwa kita nggak usah khawatir. Tentu di mana-mana mungkin kita merasa pertama respon paling wajar manusia ketika menghadapi perubahan adalah mungkin karena takut gitu kan, khawatir apa kita bisa striving dan lain sebagainya. Ini menurut saya Mas Fikri dan Mas Gede cerita, menurut saya praktek baik yang sangat menarik, karena dari sini kita bisa dengar bahwa kita nggak usah khawatir, karena sebenarnya supporting system atau dukungan-dukungan itu ada di sekeliling kita gitu. Jadi dan teman-teman beruntung banget hari ini karena kita akan mencoba mengeksplor langsung pada para pelakunya nih, ada Pak Slamet dan Pak Hamid, karena mereka lah juga yang langsung menghadapi tantangan-tantangan yang tadi Mas Fikri dan Mas Gede sampaikan ya. Nah, saya akan beralih ke Pak Slamet dan Pak Hamid, dan mungkin dari Pak Slamet, dan ini menarik ya, yang satu Pak Slamet ini berarti kepala sekolah di SD, sekolah dasar, dan Pak Hamid di SMP. Ini kita bisa melihat juga bagaimana mungkin tantangan yang berbeda di antara SD dan SMP, dan juga bagaimana kemudian bisa cerita dari sisi apa yang kemudian adopsi teknologi yang terjadi di sekolah masing-masing dan bagaimana perjuangannya. Nah, mungkin langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, monggo Pak bisa cerita. Kalau tadi saya menambahkan konteks sedikit, tadi Mas Fikri, saya tertarik tadi menyampaikan satu slide yang isinya kayak dashboard gitu ya Pak ya, dashboard di mana kemudian ada profil siswa, terus masing-masing siswa tuh kemudian ada informasi kunci, dan saya kalau sebagai orang tua tuh seneng banget Pak, karena ngelihat kayak wah ini saya tahu nih berarti apa yang menjadi highlight ya. Kalau dulu rapot kita kertas ya Pak Slamet ya, tapi dengan adanya aplikasi itu kita bisa mantau dengan baik banget gitu. Gimana Pak Slamet, mungkin boleh Pak setelah cerita penerapan teknologi terkait dengan pembelajaran jarak jauh, dan juga bagaimana mungkin di SD ITA Ridho ini udah mulai masuk menggunakan ini. Silakan Pak Slamet, monggo Pak. Baik, Mas Ivan, terima kasih. Kami dari SD ITA Ridho, memang visi kami adalah mencetak generasi yang unggul dan kompetitif. Dengan kompetitifnya ini, kami menyadari bahwa kita memang harus mengelola pendidikan sesuai zamannya. Jadi kalau di luar sana sudah mengatakan zamannya sudah 4.0, kita berarti harus mengikutinya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Fikri dan Mas Gede tadi memang itu real, ada kemarin selama masa pembelajaran jarak jauh. Maka belajar dari itu semua, kami dari SD ITA Ridho akhirnya menyadari bahwa kami butuh satu teknologi yang mana teknologi itu fiturnya lengkap, kemudian data-data kami di dalamnya bisa aman, kemudian teknologi tadi juga teruji, juga teknologi yang kami harapkan nanti adalah satu teknologi dalam dunia pendidikan yang bisa mengotomasi semua kegiatan administrasi di sekolah. Sehingga satu wadah besar dari semua administrasi itu ada di dalam satu wadah. Sehingga kita dengan mudah, maksud kita adalah kita orang tua, kita guru, langsung bisa masuk ke dalamnya, seolah misalkan kalau ibu-ibu suka berbelanja nih, itu kayak masuk ke supermarket, minimarket gitu nggak? Supermarket gitu. Ya. Jadi tanpa kemana-mana
di situ semuanya sudah ada, nggak perlu ke banyak toko gitu. Toko ini, toko ini, toko ini, kan itu melelahkan. Jadi kita masuk ke dalam satu toko, semuanya sudah ada di situ. Nah, karena kami juga menyadari bagaimana tantangan-tantangan yang sudah disampaikan tadi, kemudian kami melihat bagaimana padatnya Bapak Ibu guru kami untuk menyiapkan dari A sampai Z. Jadi kalau semuanya sudah tertampung di satu wadah ini, Bapak Ibu guru, orang tua, siswa masuknya ke dalam satu toko tadi itu. Jadi harapannya kami itu. Dan di sekolah kami memang ini belajar dari pengalaman kemarin, kita akhirnya memilih satu teknologi yang bisa melingkupi kami, harapan-harapan kami seperti tadi. Dan salah satunya kemarin kita sudah membuka link dengan Sistesi, karena kami harapan kami ternyata kami menemukan di situ. Jadi dengan kami bergabung di Sistesi itu harapannya kami bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang tua sekarang, apa yang menjadi kebutuhan para Bapak Ibu guru, dan apa yang menjadi kebutuhan para siswa. Intinya kami ingin menghadirkan pendidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan masanya. Begitu Mas Ivan. Ya, ya Pak, lanjut. Sorry, sinyalnya agak hilang. Oke. Ya, untuk menjawab itu semua, langkah awal kami di SD Itiarido kemarin, kita melihat nih tantangan yang paling dibutuhkan melihat 6 pilar tadi ya. Kalau kami melihat dari sekolah kami adalah SDM, karena di antara 6 pilar tadi kita melihat SDM yang perlu kita dahulukan. Karena pengoperasinya kan SDM-nya ya. Ya. Kalau SDM ini sudah mampu, maka semuanya sudah bisa dijalankan. Kami insya Allah tidak ada masalah yang terlalu krusial dari 6 pilar tadi, kecuali SDM, karena memang butuh untuk penyesuaian. Sehingga nanti dalam masa, ya seperti yang disampaikan oleh Mas Gede tadi, mungkin dalam 1 bulan ini kita akan menyiapkan SDM-nya. Dan kita kemarin sudah memulai, insya Allah nanti di awal tahun pelajaran baru kita sudah akan menggunakan teknologi pendidikan ini, terutama kita akan menggunakan Sistesi. Ya, Pak Slamet, saya mau coba elaborate ya Pak. Jadi kalau terkait dengan challenge tadi Bapak bilang kendalanya SDM. Nah, saya coba masuk dulu mengulas dari sisi faktor teknologi. Ketika Pak Slamet akhirnya memutuskan kemudian bekerja sama dengan Sistesi, sebenarnya Bapak sebagai pengambil kebijakan di sekolah dan juga sebagai seorang guru, apa sih Pak faktor yang menjadi pertimbangan Bapak sehingga Bapak melihat dari berbagai macam barangkali platform teknologi yang ada, atau misalnya mungkin dukungan beberapa opsi atau alternatif yang lain, kenapa kemudian akhirnya Pak Slamet merasa bahwa kayaknya bisa cocok nih dengan Sistesi? Apa Pak yang ini bisa menjadi alternatif pengambilan keputusan ini? Saya pikir akan baik untuk juga disampaikan pada teman-teman guru dan pegiat sekolah yang sekarang juga menyaksikan Pak Slamet. Apa Pak sebenarnya menjadi pertimbangan Pak Slamet? Monggo Pak. Iya, betul. Kenapa kami akhirnya memilih Sistesi? Karena kami melihat selama PJJ sebelumnya kemarin, Bapak Ibu guru kita itu menggunakan platform digital dari banyak platform. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, dan lain sebagainya. Sehingga memang butuh banyak pengenalan dari orang tua untuk menyesuaikan dengan platform A, kemudian orang tua juga menyesuaikan dengan platform B dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang harus disesuaikan di orang tua. Ujung-ujungnya juga orang tua merasa banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari. Ya. Iya, sebenarnya yang sekolah siapa? Orang tuanya pun harus belajar juga. Orang tua protes ya Pak ya. Protes, makanya kita carikan yang simple.
ada di dalam satu wadah gitu. Ya, ya, ya. Artinya salah satu pertimbangan adalah bagaimana kita bisa memilih platform yang pertama tentu saja fitur-fiturnya atau itu cukup solutif untuk jadi pembelajaran yang jauh. Yang kedua memang mudah digunakan ya Pak Slamet ya. Betul, betul. Ya, ya, ya. Dan berarti ada waktu ya di mana Pak Slamet katakanlah istilahnya ada jeda waktu untuk dalam tanda kutip uji coba atau belajar dulu ke guru-gurunya, terus kemudian mungkin barangkali meminta pendapat kayak oke, gimana nih kita kayaknya udah cocok nggak sama platform ini. Itu proses itu Bapak lakukan nggak Pak Slamet dengan Bapak Ibu guru di ekosistem di sekolah gitu? Harus kita lakukan. Termasuk saya sendiri pun belajar seperti Bapak Ibu guru yang lain masuk ke dalamnya, merasakan. Jadi ketika merasakan, kita juga bisa memberikan solusi yang apa yang dibutuhkan Bapak guru kita. Ya. Artinya kita sendiri sebagai pemimpin sekolah harus mencoba langsung ya Pak ya, karena jangan sampai kemudian kita cuman kelihatan luarnya bagus tapi kita sendiri belum ada experience-nya ya Pak ya untuk menggunakan platform itu ya. Iya, betul. Kita harus merasakan. Baik. Pak Slamet, mohon maaf Pak, nanti sambil dicek suaranya nih agak bergema, ada 2 kali masuk, nanti dibantu sama tim teknisnya mungkin di sana. Saya akan ke Pak Hamid dulu ya, Pak Slamet, nggak apa-apa ya Pak. Nah kalau tadi Pak Slamet banyak berbicara tentang perihal kemudian memilih akhirnya kemudian platform teknologi ya Pak Hamid ya. Nah saya pengen cerita Pak Hamid dari sisi tadi udah ada tuh bocoran foto Pak Hamid di depan video itu atau di videonya ya, sorry saya itu menarik banget. Jadi mungkin Pak Hamid bisa cerita juga Pak bagaimana kemudian proses apa ya saya bilangnya barangkali ini bagian dari solidaritas kepada semua guru, karena saya yakin ini tidak mudah buat semuanya, karena selama ini barangkali belasan tahun kita habis mengajar dan banyak kepada setting kelas klasikal gitu ya Pak ya, offline gitu kan segala macam. Nah sementara sekarang kita udah harus mulai mengadopsi teknologi dan menjadikan itu masuk ke dalam proses pembelajaran. Monggo Pak Hamid, beberapa praktek baik yang barangkali udah pernah dilakukan dan apa sih pelajarannya buat kita dan apa juga pelajaran buat Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Pak masih di mute punten Pak Hamid ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Ivan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah, alhamdulillah sekolah kami sebetulnya sudah mengimplementasi digital smart classroom atau adopsi teknologi di bawah bimbingan Websis for Edu selama hampir kurang lebih sekarang masuk tahun kelima. Dengan Mas Gede dan tim kami dibimbing dengan baik. Dan alhamdulillah kami sudah dapat menjalankannya. Banyak hal yang inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inti utamanya adalah bagaimana agar kita bisa mengembangkan sekolah kita, pendidikan kita. Dalam hal ini inovasi itu tidak boleh berhenti Bapak Ibu. Termasuk inovasi dalam pendidikan. Kita tahu betul sejarah membuktikan bahwa terlalu banyak perusahaan-perusahaan besar seperti BlackBerry atau perusahaan lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan namanya karena mereka berhenti berinovasi, maka seringkali kegagalan, seringkali kredibilitas itu hilang sehingga proses pendidikan itu tidak bisa berkembang dengan baik. Pada akhirnya ditinggalkan oleh murid, oleh orang tua, dan seterusnya. Dan itu tidak boleh terjadi pada sekolah-sekolah kita, utamanya sekolah saya, SMP Islam Al-Azhar 1, dan saya sangat berterima kasih kepada Websis yang sudah banyak mengenalkan tentang inovasi teknologi yang alhamdulillah kita bisa berkembang dengan baik. Apalagi pasca PJJ ini terasa betul betapa teknologi itu kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran yang berbeda tempat dengan murid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah yang kami ingin sampaikan bahwa mengintegrasikan teknologi itu dalam pendidikan adalah sebagai alat bantu. Tadi Mas Gede, saya semua sudah sepakat bahwa teknologi itu only tools, hanya alat. Jadi alat itu yang kita gunakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau banyak guru yang tidak usah menggunakan teknologi, tapi pembelajaran bisa inovasi lebih baik, maka silahkan. Nah, tapi saat ini inovasi yang paling efektif, paling efisien adalah
dengan menggunakan teknologi. Kenapa efektif? Karena efektif mampu mengantarkan proses pembelajaran dengan sesuai dengan tujuannya dengan segera. Sementara efisien mungkin dengan hal yang sifatnya lebih cepat, lebih murah, lebih banyak hal yang kita temukan dengan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau ada sebagian orang yang mengatakan bahwa udahlah nggak usah pakai teknologi, monggo. Tapi yang terpenting adalah bagaimana inovasi itu tetap harus dilakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi sampai saat ini kami masih meyakini bahwa teknologi adalah salah satu inovasi yang bisa kita kembangkan dalam rangka membantu pembelajaran agar efektif dan efisien. Nah, saya selalu berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru termasuk dengan Websis bahwa inovasi itu pada akhirnya memunculkan inspirasi. Inspirasi buat orang lain, buat diri sendiri, buat orang tua, buat murid. Nah, inspirasi itulah yang berbuah kebaikan yang pada akhirnya berdampak pada kredibilitas sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu sekali lagi inovasi banyak, tapi ini yang kami lakukan dan kami punya pengalaman selama 4 tahun lebih bahwa inovasi itu ternyata mendatangkan inspirasi ke semua orang. Bapak Ibu Guru terinspirasi dengan membuat sebuah pembelajaran yang lebih efektif, lebih efisien, membuat video pembelajaran, membuat model-model misalnya kayak tampilan yang sangat luar biasa untuk murid, dan juga muridnya terinspirasi. Kalau gurunya keren, muridnya nggak mau kalah tentunya kan. Mereka akan lebih termotivasi lagi dalam belajar, yang pada akhirnya proses belajar mengajar itu akan kembali efektif dan efisien. Kalau itu semua kita lakukan, maka yang terjadi adalah kredibilitas. Kalau dulu sekolah dulu, kredibilitas itu alat ukurnya ujian nasional. Ya, kadang-kadang kalau udah ujian nasionalnya tinggi di sekolah itu seolah-olah kemudian banyak sekali yang masuk ke sekolah tersebut. Kalau sekarang apalagi setelah ujian nasional tidak ada, maka yang terjadi adalah inovasi yang dilakukan oleh sekolah tersebut, layanan yang diberikan oleh sekolah tersebut, sehingga orang mau masuk ke sekolah tersebut karena tadi kepercayaan. Kalau dulu kan mungkin teknologi itu orang sempat masa iya bisa gitu. Jangan-jangan teknologi itu digunakan buat games, teknologi itu digunakan buat pornografi, jangan-jangan buat media sosial doang. Nah, kami betul-betul menghadapi hal itu sehingga kami membuat sebuah inovasi pembelajaran, kemudian yang terus dipublish ke media, yang terus melakukan pendidikan. Nah, itu semua kita lakukan. Sebetulnya kerangkanya tadi yang disebut sama Mas Gede, sama teman-teman kita, itu kerangkanya kenapa kita bisa berhasil, karena memang kerangkanya ini nggak akan keluar dari 6 pilar ini. Kita harus punya perangkat, yang artinya satu murid harus punya device, mau nggak mau, kalau mungkin device-nya nggak harus kayak punya kami, awal-awal mungkin harus handphone bisa, harus laptop, nggak harus kayak sekolah kami, alhamdulillah, sudah semuanya menggunakan iPad. Ada 680 murid dan 46 guru semuanya sudah menggunakan iPad. Tapi tidak melulu, tidak harus menggunakan iPad. Banyak perangkat lainnya. Nggak mungkin nggak harus punya perangkat, gitu ya. Kalau nggak gimana? Ya nggak mungkin dong. Kita nggak ada konten, nggak ada bisa dilakukan. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan harus punya internet di sekolah yang terus dikembangkan. Kemudian ada aplikasi, konten nanti yang kami akan jelaskan. Yang terakhir SDM. Nah, SDM ini kami garis bawahi ada 3. Ada orang tua murid, ada guru itu sendiri. Tadi ada Mas Gede bilang ada pemimpin. Nah, itu juga salah satu konsentrasi kami. Kenapa? Karena empat ini pemimpin sekolah, orang tua murid, kemudian dan juga guru harus punya sinergi. Kenapa? Karena kalau murid itu yang perlu dikembangkan adalah karakter, bagaimana menghadapi teknologi. Mereka nggak usah diajarin teknologi, tapi poin penting di murid adalah karakter. Bagaimana mereka bisa menjaga alat belajar mereka, bagaimana mereka tetap bisa menggunakan internet dengan sehat, bagaimana mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pelajaran sesuai dengan kaidahnya, tidak ada hal-hal yang dilakukan oleh murid menyimpang dengan menggunakan teknologi. Kalau urusan bagaimana memakainya, murid udah bisa, nggak perlu diajarin. Poin penting di murid adalah karakter. Sementara ada di poin orang tua adalah kepercayaan, menjaga. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa memberikan pembelajaran yang terasa, misalnya dengan LMS yang mungkin yang sedang kita dikenalkan nanti, ya ada Sistesia, kemudian juga ada banyak hal yang nanti dikenalkan, yang itu akhirnya terasa oleh murid. Oh,
gurunya ternyata betul memberikan konten, gurunya ternyata betul memberikan pembelajaran dengan teknologi. Itu kepercayaan dan harus dilatih orang tuanya. Kenapa? Karena punya kekhawatiran tinggi, maka perlu ada pertemuan orang tua murid dalam rangka digital parenting di awal, kemudian ada bagaimana memproteksi iPad anak-anaknya, bagaimana mereka bisa menjaga agar mereka tetap bisa memberikan pembelajaran, mendampingi pembelajaran. Karena kan anak-anaknya ini kalau udah pegang teknologi, orang tuanya bingung. Kadang-kadang, mohon maaf ya, anaknya ngedudung-dudungin orang tuanya. Mama nggak ngerti, nah pokoknya diem aja. Itu yang terjadi. Sekolah punya peran yang penting di dalamnya, dalam rangka mendampingi orang tua. Orang tua harus, Bu, Ayah, Bunda, gini loh cara membuka teknologi, gini loh cara bukanya, ini loh di dalamnya ada LMS, ini loh bukunya. Nah, itu perlu kita lakukan untuk orang tua. Sementara yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga harus dibekali. Enggak boleh enggak ada zamannya sekarang menggunakan teknologi nyalah-nyalahin. Udah tua enggak usah lah. Tapi kalau guru tetap kasih pelatihan, kasih kepercayaan, kasih mereka kesempatan untuk mengembangkan. Kalau mau bikin video pembelajaran, dampingi dengan baik, kasih pelatihan. Kalau mereka berhasil, kasih penghargaan. Ada aplikasi mahal, beliin, gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh guru sehingga guru berkembang dengan baiknya. Ketika ada guru yang bisa bikin video pembelajaran, kasih penghargaan yang luar biasa. Berikan mereka untuk menjadi pelatih-pelatih guru yang lain. Nah, itu yang SDM itu sangat penting. Sementara untuk pendanaan, saya mau bilang, pendanaan paling awal, investasi paling awal, itu yang paling besar. Betul. Ya, paling besar itu adalah di awal. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, mahal di depan. Harus beli perangkat, harus menyediakan infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah 3 tahun, sudah ada meluluskan, katakanlah di SMP atau di SMA sudah meluluskan, semua tidak lagi menjadi mahal. Kenapa? Karena biaya awal sudah menjadi regulasi yang biasanya kita lakukan. Nah, bagaimana untuk aplikasi dan konten, Bapak Ibu, di SMP Islam Al Azhar 1, kami mengembangkan aplikasi konten seperti ini. Ada supervisi, ada productivity tools, ada creativity tools, ada assessment, ada komunikasi, ada dokumen. Ini semua aplikasi. Di supervisi, kami mengembangkan dengan metode, ada aplikasi namanya Zuludex. Ini bisa mensupervisi iPad murid, melihat aktivitas di dalamnya, bahkan kita bisa tahu betul di dalamnya bagaimana murid melakukan pelanggaran atau tidak. Tapi bukan itu intinya. Tapi yang jelas ini bisa kita supervisi, sehingga iPad murid bisa terkoneksi dengan sekolah, dengan server sekolah. Kondisinya, keadaannya, termasuk bagaimana sekolah bisa membatasi aplikasi-aplikasi yang tidak layak harus ada di alat belajarnya murid, yaitu iPad. Begitu juga dengan productivity tools, anak juga dapat mencatat, dapat menulis, dapat productivity dengan apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa kreatif dengan melakukan berbagai hal, kemudian ada assessment yang tetap kita bisa lakukan, juga ada komunikasi yang tetap kita jalan, sementara juga kita punya dokumen dengan Google Calendar, dengan Drive, buku tadi sudah dikasih contoh, kita juga punya buku di iBook. Nah, itu semua yang kita lakukan di SMP Islam Al Azhar 1. Tapi jangan terlihat kesannya tinggi ya Bapak Ibu, seolah-olah kayak di langit gitu. Tapi menurut saya, yang sederhana ada dulu yang kita lakukan. Sederhana apa? Banyak hal. Yang penting tadi, 6 pilar itu dilaksanakan, kemudian Bapak Ibu bisa berkreasi dengan berbagai hal. Banyak sekali aplikasi yang nggak mungkin. Ini terjadi kenapa? Karena kami sudah hampir 5 tahun. Di awal-awal kami mungkin pakai bambu paper untuk nyatet, kemudian hanya tidak menggunakan Zulu dan seterusnya. Kami hanya menggunakan beberapa poin-poin aplikasi konten yang bisa kita lakukan. Kenapa kami bisa melakukan ini? Karena memang sudah 5 tahun. Namun, kapan Bapak Ibu bisa berkembang seperti kami kalau tidak dimulai dari sekarang? Terakhir Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, di pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Kami ingin mengatakan bahwa sebetulnya desain PJJ yang sekarang mulai dikenal dan di sekolah kami coba kerucutkan bagaimana proses pembelajaran yang akan berjalan. Pertama Bapak Ibu, adalah sebuah kemestian kalau Bapak Ibu tetap mempunyai sebuah perencanaan, membuat RPP. Kemudian Bapak Ibu kita akan mengenal istilah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu adalah proses di mana kita bisa bertatap muka dengan murid, secara langsung berinteraksi, guru bertanya, murid menjawab, guru bicara, murid mendengar. Itu namanya disebut dengan proses sinkronus. Sementara proses asinkronus itu adalah proses di mana
ketika Bapak Ibu guru memberikan literasi, tapi guru tidak ada tatap muka, tidak ada feedback langsung, nanti di kemudian apakah di awal ataukah di akhir, ya. Nah, proses ini harus dijalankan ketika PJJ, Bapak Ibu. Nah, sinkronus nggak mungkin kita proses asinkronus itu bisa kalau di awal sebelum sinkronus adalah memberikan video pembelajaran. Kasih aja video pembelajaran dulu dengan model pembelajaran seperti flip classroom. Di awal kasih video pembelajaran, kasih literasi. Pakai apa Bapak Ibu? Nggak mungkin kita share-nya di WA. WA itu hanya kapasitasnya nggak banyak. Di Telegram nggak semua kenal. Maka kita butuh yang namanya LMS. Bisa pakai Google Classroom, bisa pakai Moodle, bisa pakai iTunes. Sekarang yang keren nih, yang lagi dikenalin, ada Sistesi. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari Sistesi. Ya, itu ada di proses asinkronus. Taruh di situ. Murid-murid bisa ambil, bisa lihat, kemudian dengan proses asinkronus. Sementara sinkronusnya, maka Bapak Ibu guru bisa mengundang ke murid dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan media lainnya, sehingga ada proses pembelajaran. Di awal sudah dilakukan oleh muridnya, oleh guru kepada muridnya, kemudian ada sinkronusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau itu terjadi adalah sinkronusnya di depan. Kalau sinkronusnya di belakang bagaimana? Boleh sinkronusnya di depan, diterangkan dulu, disampaikan dulu materinya, kemudian setelah itu proses asinkronus di belakang, penugasan, project, portofolio. Sekali lagi, di mana alat nyampeinnya? Ada di LMS. Bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Sistesi, Moodle, bisa menggunakan iTunes. Nah, Bapak Ibu, salah satu harusnya ini dilakukan. Bisa asinkronus di depan, kemudian sinkronus, atau sinkronus dulu baru asinkronus. Bapak Ibu, ini harus dilakukan. Saran kami pada saat PJJ nanti yang akan dimulai tanggal 13. Kenapa? Kalau gurunya cuma asinkronus, ngasih tugas doang, nggak ada sinkronus, yang protes orang tuanya. Anak saya kasih tugas, asinkronus mulu pokoknya. Gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita cuma sinkronus terus, yang kasihan adalah guru dan anaknya. Nonton gurunya mulu, lagi di Zoom. Paling Zoom kuat 25 menit, 30 menit. Nggak akan kuat sampai misalnya 1 jam pelajaran. Melelahkan, capek, gurunya ngajar 6 jam. Belum lagi di rumah digendongin sama anaknya. Aduh, pokoknya serba ribet. Maka prosesnya harus asinkronus, kasih dulu waktu murid untuk membaca, melihat dengan literasi, atau di belakang, kasih mereka penugasan. Kalau itu dilakukan, maka ada proses evaluasi dan refleksi. Nah, Bapak Ibu, seringkali ini dikeluhkan oleh orang tua murid pada saat LFA, PJJ. Ada yang orang tuanya semangat banget, bilang kelebihan tugasnya. Ada yang bilang, anak saya belajar mulu tuh, tapi gurunya sama anaknya kelelahan, karena sinkronus terus. Maka harus ada dua yang berjalan, sinkronus dan asinkronus. Baik asinkronusnya di depan maupun asinkronusnya di belakang. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hamid, sangat lengkap dan komprehensif nih paparannya. Pak, ini saya mau sedikit lagi Pak, tambahin mungkin 2 menit. Pak Hamid kan cerita ini udah 5 menit didampingi oleh Websis ya, artinya 5 tahun. 5 tahun. Sorry, saya kok jadi 5 menit gitu kan, cepet banget ya kalau 5 menit. 5 tahun. Nah, ini menarik Pak, karena banyak di antara kita kan bertanya-tanya sebenarnya, butuh berapa lama sih sebuah sekolah mentransformasi dirinya, mentransformasi proses pembelajaran menjadi misalnya fully digital gitu. Dan saya senang tadi Pak Hamid bilang bahwa kalau punya mimpi kayak gini, kapan lagi kalau nggak dimulai-mulai gitu ya Pak Hamid ya. Jadi emang harus dimulai gitu. Nah, berbicara tentang itu Pak Hamid, kalau Pak Hamid sebagai wakil kepala sekolah dan juga sebagai guru Pak, sebenarnya di fase 5 tahun itu Pak, sebenarnya di tahun keberapa sih Pak, atau berapa lama yang dibutuhkan sampai kemudian udah mulai kelihatan hasilnya? Dalam arti kata, saya concernnya lebih guru ya Pak, karena banyak sekali ini kan stressfulnya ya, stresornya tuh ke guru kan, karena gurunya ngebosenin nih PJJ, gurunya nggak siap, gurunya nge-zoom aja nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi dalam pengalaman Pak Hamid Pak, ketika perjalanan 5 tahun ini sebenarnya kan berarti kan kita harus mempersiapkan literasi digitalnya guru, segala macam shifting mindsetnya, bahkan ngasih skillnya. Berapa lama Pak Hamid butuh waktu untuk mempersiapkan guru ini dengan bimbingan Websis juga gitu? Gimana Pak Hamid? Kalau Websis sih sama kita ya, terasa dengan proyeknya. Makasih sebelumnya Mas Ivan pertanyaannya. Ya. Kalau Websis sebetulnya kita memproyekkan itu 3 tahun ya, dengan fase yang namanya fase adapt yang pertama. Adapt dulu ya, adaptasi proses 1 tahun. Itu proses di mana
penyesuaian Bapak Ibu guru dengan berbagai hal gitu ya. Nah, itu proses 1 tahun itu proses yang memang banyak deh haru birunya. Kenapa? Karena orang mengenal teknologi itu nggak seperti sekarang. Tadi saya pengen menggarisbawahi ya, kalau Mas Ivan bilang bahwa sekarang tuh kondisi PJJ, kondisi dipaksa kita untuk menggunakan teknologi. Pada akhirnya nggak ada masalah sih. Padahal saya pernah diikut seminar sama Websis, saya pernah bilang loh ke guru-guru itu bahwa 2 hal kemungkinan ketika orang mengenal teknologi di pendidikan. Satu adalah kesadaran sendiri untuk berinovasi, atau yang kedua adalah dipaksa dengan keadaan. Setelah itu 2 minggu saya di Surabaya itu sama Websis bicara, 2 minggu setelah itu pandemi, benar-benar dipaksa orang untuk menggunakan teknologi gitu ya pada saat ini. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaannya Mas Ivan ya, kalau kami artinya fase yang pertama adaptasi, kemudian fase adopsi, kemudian fase ditransform. Transform itu proses perubahan yang sangat luar biasa. Nah, menurut kami proses ini yang diajarkan oleh Websis itu proses yang memang step by step, kayak tangga kalau Mas Gede tadi. Ya, cuman tadi banyak hal misalnya seperti guru, orang tua dan sebagainya. Jadi kalau melihat model yang diberikan oleh Websis, sebetulnya sekolah asal ikut aturan, ikut apa yang diarahkan oleh tenaga ahli ya, dalam hal ini Websis, bisa jadi mereka mengikuti dengan baik. Kenapa? Karena sekali lagi kalau Bapak Ibu guru terbatas ruang lingkupnya, habis waktunya untuk ngoreksi, untuk bikin hal-hal yang nggak bisa mereka berinovasinya dalam arti sesungguhnya. Butuh dibantu orang lain yang datang untuk menghadirkan sehingga mereka ditambah pengetahuan, disuntik dengan hal-hal yang sifatnya mendorong mereka untuk berinovasi. Nah, makanya dengan adanya lembaga konsultasi seperti Websis ini membuat kami semakin terpacu dengan fase-fase yang sudah ditentukan. Sebenarnya di fase yang ke-5 ini, 5 tahun ini disebut fase transform double two gitu ya. Artinya sudah transform lagi. Tapi banyak ternyata enggak. Kami pikir 3 tahun itu cukup. Adopt, transform. Tapi ternyata enggak cukup. Banyak hal yang baru. Apalagi dengan dibenturkan dengan PJJ yang saat ini. Jadi menurut kami sih enggak sejreng. Artinya butuh kesabaran, butuh pendampingan dari orang lain, lembaga lain yang lebih punya profit, yang lebih punya benefit yang baik untuk sekolah kita ya. Menurut kami 3 tahun sudah sangat cukup. Mas Ivan boleh tambahin Pak Hamid sedikit? Ya, silakan. Jadi ini mau sedikit flashback aja nih Pak Hamid ya. Ya. Dulu itu 2015 Pak Mas Ivan, Mas Fikri, Pak Slamet dan teman-teman semua. Dulu itu kita tuh nggak punya contoh. Kita cuma punya ide, tapi kita nggak punya tempat buat praktekinnya. Ya. Sebenarnya SMP 1 itu sebenarnya lebih kepada mitra gitu, mitranya untuk belajar juga gitu. Jadi dulu awalnya rencana kita memang sekian tahun ya Pak Amit ya gitu, banyak segala macam. Tapi jadi kalau Websis itu nggak bisa seperti ini sekarang kalau nggak ada SMP 1 dan Pak Hamid lah dan timnya inti gitu. Jadi kita banyak banget belajar. Nah tadi Pak Hamid sampaikan memang sih butuh waktu panjang untuk sampai ke anak tangga yang seperti Pak Hamid tadi. Kalau tadi lihat mungkin ada videonya Pak Hamid, saya kira Pak Hamid mau ngasih lihat videonya Pak Hamid. Enggak, ya? Saya mau kasih lihat, cuman udah dibocorin Gede duluan. Follow itu akun YouTube Ustadz Iya betul. Matematika ya. Tapi intinya sih Mas Ivan dan teman-teman semua sebenarnya nggak lama kok. Gitu. Mulai tadi kayak Pak Hamid dari awal gitu. Jadi teknologi itu bukan sesuatu yang sebenarnya sulit gitu. Kalau misalnya kita bisa belajar pakai Facebook dalam 3 hari gitu. Harusnya analogi sederhananya kita juga bisa gitu, mengajarkan menggunakan teknologi dalam waktu kurang lebih seminggu juga sudah bisa, ada skenarionya. Jadi yang penting skenarionya kembali ke situ. Ya. Jadi seperti itu sih. Thank you Mas Gede. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang menyimak dari rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, monggo ya, kita sebentar lagi akan kita buka sesi tanya jawabnya. Jadi sayang sekali nih kalau misalnya mumpung ada Mas Fikri, Mas Gede yang memang udah berpengalaman mendampingi sekolah-sekolah untuk mentransformasi guru dan juga sekolah tentu saja untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, saya sebelum masuk ke pertanyaan jawab ada satu pertanyaan pamungkas karena saya pikir tadi belum banyak nih, saya pengen ini kan kita kapan lagi dapat bocoran dari sekolahnya, pasti banyak yang pertanyaan selanjutnya gini, Mas Ivan saya sebenarnya tertarik gimana ya caranya untuk kemudian dananya gimana nih gitu, berapa sih yang harus kita siapin, karena kalau tadi berbicara tentang
hal yang menjadi kunci dalam pembelajaran dalam teknologi pendidikan, pembelajaran jarak jauh, salah satunya adalah kebutuhan pendanaan. Nah, tadi Pak Hamid tadi udah ngasih hint tuh. Jadi ya memang dalam tanda kutip di awal tuh kesannya besar, tapi itu worth it investment. Jadi emang hal yang cukup baik ketika kita mikirnya untuk long term investment gitu Pak Hamid. Emang jangka panjang kan persiapan yang harus dilakukan sekolah, dan memang itu adalah bagian dari trust yang harus dikeluarkan dan sumber daya yang harus disiapkan. Nah, kalau dari Pak Slamet sendiri gitu Pak, jadi sebenarnya sejauh mana kemudian sekolah mensiasati kebutuhan ini? Apakah kemudian misalnya katakanlah sekolah mengkomunikasikan kepada guru bahwa kepada orang tua misalnya ada kebutuhan ini dan misalnya butuh sumber daya tambahan, atau sekolah memiliki cara untuk merealokasi budget atau apa? Gimana Pak strategi atau tipsnya Pak? Ini barangkali banyak sekali saya pikir perwakilan guru dan sekolah yang menyimak diskusi sore ini. Gimana Pak? Terima kasih Mas Ivan. Kalau kami lebih ke bagaimana sekolah itu berkreasi dengan manajemen keuangannya. Kami pikir memang seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Gede dan Mas Fikri tadi, bahwa memang kita hal-hal yang dibelanjakan sudah berbeda. Jadi kalau kemarin saat ada pembelajaran secara tatap muka, ada belanja-belanja yang memang dibutuhkan untuk tatap muka, seperti spidol, kertas, dan lain sebagainya. Sekarang kan hal itu tidak lagi dibutuhkan sebanyak tatap muka, maka kita alihkan pembelanjaan itu untuk belanja digital ini. Jadi itu di sekolah kami. Mungkin juga ada di sekolah-sekolah yang lain bisa menggunakan dana BOS. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita sudah memfasilitasi juga. Artinya kalau kita sudah punya niat, dan itu pasti caranya ada aja ya Pak ya, Pak Slamet ya? Iya, ada ya Pak? Benar ya? Oke. Berarti salah satu yang saya highlight adalah bagaimana sekolah bisa membuat strategi tadi ya, realokasi yang budget yang selama ini barangkali mungkin wah ini kayaknya pengeluaran untuk papan tulis atau alat tulis nih nggak sebesar biasanya karena mungkin mostly PJJ gitu ya Pak ya, kita coba ubah gitu ya pengeluarannya gitu, salah satunya. Oke. Kalau dari Pak Hamid mungkin tambahan sedikit Pak, kalau mungkin tidak ke jumlah ya, tapi maksud saya Pak, hal pertama yang waktu itu sekolah putuskan sebagai bagian dari investasi sekolah itu kemananya dulu Pak? Jadi misalnya kalau ada budget, katakanlah sekolah sudah berhasil mengamankan budget gitu kan dari rencana anggaran sekolah, mana yang didahulukan oleh Pak Hamid pas awal-awal menyiapkan ya adopsi teknologi ini Pak, beradaptasi dengan teknologi? Kalau boleh tahu mungkin Pak diingatin gitu, flashback sedikit. Kalau awal sih kita ada di ini ya, ada di device ya. Device ya. Ada di device. Kemudian kalau sudah di device itu yang kita lakukan adalah infrastruktur. Kalau guru itu bisa jalan gitu. Jadi itu yang pertama kali kita kembangkan, dan itu ongkos yang paling mahal menurut saya. Karena kita harus menyediakan buat murid, kita harus menyediakan juga buat guru device. Ya device sih bisa macam-macam ya. Mungkin kalau cuman kita pengen kemarin seragam buat guru sama murid. Kemudian juga di infrastruktur itu yang kelihatannya cukup mahal. Sementara kalau pembiayaannya yang mungkin di awal-awalnya seperti pelatihan, kemudian itu bisa berjalan, konten itu bisa berjalan. Itu yang paling agak sangat di awal-awal ya, karena itu yang jadi kendala. Karena tadi kita bilang berapa banyak orang yang menawarkan teknologi itu bukan persepsi mindsetnya, tapi lebih banyak aplikasi yang kita ditawarkan. Jadi ketika menawarkan aplikasi, lo pakai apa gitu? Kita nggak punya apa-apa. Artinya kalau punya device, ini kan semua bisa dijalankan dengan baik. Misalnya kayak Mas Fikri Firdaus mau masuk ke SMP Al-Azhar 1, kita udah terbuka, kita udah punya apa aja. Jadi tanemin di iPad-nya, hayo gitu kan. Tapi bayangkan kalau sekolah itu tidak punya device, nggak punya alat gitu ya. Mohon maaf ya, mungkin karena masih pinjam sama ayah dan bundanya. Makanya yang terjadi itu ada proses yang belum bisa dilakukan. Meskipun tadi kata Mas Gede, bisa saja sebenarnya itu dilakukan, tapi
pada saat nanti pasca pandemi itu akan lebih rumit karena proses pembelajaran tidak di rumah, tapi di sekolah. Tapi kalau di rumah memang PJJ bisa saja kita menggunakan alat yang ada karena memang kondisi yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau Mas Ivan tanya, yang mana dulu yang harus disiapkan? Menurut kami adalah device dan infrastruktur sekolah. Itu yang paling awal yang harus disiapkan. Ya, thank you Pak Hamid. Nah ini saya mau langsung tanya nih, saya juga sebagai orang tua pengen dapat bocoran sebenarnya Pak Hamid, Pak Slamet. Saya berulang kali soalnya kalau anak saya nih yang kelas 2 SD kan juga PJJ itu suka, waduh ini PJJ apakah ya benar-benar Zoom doang, nggak ada ini, terus kemudian gimana cara saya bisa memantau gini kan. Nah, saya penasaran juga pastikan teman-teman yang ada di audiens kita sore hari ini, mungkin Mas Fikri dan Mas Gede mungkin boleh dong ngasih bocoran kira-kira sebenarnya pengen tahu sebenarnya langsung aja kira-kira gimana sih memang servis yang selama ini ditawarkan paling nggak dari Sistema Websys for Edu, kira-kira apakah ini affordable nggak sih buat kita, atau kita bisa mulai dari yang mana dulu sih, apa sih beberapa opsi yang realistis nih buat kita sebagai katakanlah sekolah yang baru perintis gitu ya Mas Fikri, kita baru mau merintis, mau coba gitu. Jangan-jangan selama ini saya cuma khawatir aja padahal sebenarnya terbuka kok kesempatannya. Gimana Mas Fikri? Mungkin Mas Fikri dulu kali ya. Silakan Mas. Oke, ya terima kasih Mas Ivan. Ya jadi kalau dari kita apa yang kita lakukan sekarang di masa pandemi, tentu kita berkontribusi juga kepada sekolah-sekolah. Jadi Bapak Ibu yang memang berminat untuk minimal mengeksplor dulu, pengen tahu seperti apa sih solusi teknologi yang bisa dipersembahkan oleh kami, ini bisa langsung aja persembahan dari kita untuk bisa menghubungi kami melalui website di https://sistesi.id atau bisa juga melalui Google Form di http://bit.ly/daftar-ngobrol-publik, karena kita ada promo ini untuk mengadopsi teknologi ini. Kita mengadakan promo yang harganya mungkin Bapak Ibu akan kaget juga, kok lebih murah dari jajanan anak kami atau jajanan suami saya gitu ya. Jadi silakan dihajar linknya biar bisa tidak kelewatan kesempatan ini. Atau bisa juga kalau dari tadi ngelihat ini semua laki-laki, kita mau berbicara dengan yang tidak laki-laki, bisa juga ke call center kita, Mas Ivan. Di situ ada Miss Pindra, Miss Ida, atau Miss Novi. Bisa langsung dikontak. Nanti mereka akan bantu ya, Mas Fikri ya, untuk misalnya mau aplikasi ke sekolahnya, mau buat muridnya gitu ya. Betul, Mas Ivan. Ya, mungkin dari saya itu aja sih. Singkat. Oh ya Mas Fikri, ini kalau misalnya ini yang Sistesi ini kan tadi misalnya pasti yang tentu berkepentingan utama kan langsung misalnya pihak sekolah. Ini kalau orang tua pengen tahu juga bisa nggak nih langsung apa gimana nih? Atau bisa nyari di mana gitu? Misalnya orang tua kemarin juga sempat ada yang kontak ke kita seperti apa Sistesi, sepertinya bagus, nanti saya coba usulkan ke sekolah kami. Nah itu bisa juga. Jadi mereka bisa cari tahu juga seperti apa kita. Atau kalau mau lihat-lihat dulu seperti apa konten atau misalnya fitur-fitur umum kita, di-download aja langsung bisa, Mas. Ada di App Store dan Play Store. Oke, ini berarti ada ya aplikasi Sistesi langsung bisa ditemui langsung di Play Store ataupun Google Apple Store ya. Ya. Oke, thank you Mas Fikri. Mas Gede, monggo Mas, bisa dong kami dikasih bocoran kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan dengan Websys juga buat teman-teman di sekolah atau orang tua. Baik. Halo. Ya. Masuk Mas Gede, silakan. Jadi intinya sih ini kalau di Websys sih banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tadi kan ngomongnya sebenarnya pembiayaan ya Mas Ivan ya gitu, pembiayaan itu. Ya, betul. Menyampaikan. Nanti mungkin ada satu slide lagi tentang tips-tipsnya, tapi ini saya cerita dulu kalau di Websys itu untuk menanggapi PJJ. Jadi itu kami ada program khusus untuk ini gitu kan, pembelajaran jarak jauh, Mas. Mungkin Mas William boleh di-share screen saya, Mas? Ya, ini jadi langsung aja ada di websitenya, monggo dicek websys.co.id, belajar di rumah gitu kan ya. Jadi jadi seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan ya, ada program-programnya, kita singkatnya program belajar. Nah tadi guru belajar tentang desain instruksional itu seperti apa sih? Gitu. Guru belajar tentang produksi konten pembelajaran digital itu kayak gimana sih? Dan kemudian
uh, manajemen interaksi guru dan murid itu kayak gimana. Jadi dan khusus yang warna purple ini khusus untuk pemimpin. Jadi pemimpinnya seperti apa gitu. Jadi kita ada 4 program ini. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung saja ke website. Kemudian ada klik diskusi dengan kami ini. Kalau klik itu langsung masuk seperti ini. Atau masih ragu bisa langsung ke WhatsApp atau masuk ke Telegram seperti itu. Jadi langsung saja di situ. Karena ini ya Mas ya, karena kalau tadi berbicara paparan Mas Gede dan juga dari cerita Pak Hamid, kebutuhan tiap sekolah tuh tentu berbeda-beda gitu ya Mas Gede ya. Jadi mungkin barangkali misalnya ada juga sekolah yang gurunya udah ready tapi kayaknya pemimpinnya yang lebih butuh gitu kan, atau misalnya ada sekolah yang udah siap semuanya, bingung mau mulai kayak gimana, jadi jangan-jangan memang butuh semuanya. Jadi intinya sih Mas Iwan gini, kalau dari OSIS ini gini, teknologi itu bisa murah dan bisa mahal. Kalau tanya sama Pak Hamid tadi, Pak Hamid tanya deh, Google for Edu itu bayar apa gratis? Gratis. Gratis. Gitu. Jadi tadi si Stacy, pun si Stacy tadi, pasti saya yakin tadi Mas Fikri bilang harganya lebih murah dari uang jajan sehari. Ya Mas, bener nggak Mas ya? Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara biaya itu relatif gitu. Kita akan selalu ketemu sama yang mahal sama itu. Masalah itu kembali kepada yang kita butuhkan apa sebenarnya. Itu yang paling penting gitu. Jadi tidak usah beli yang mahal dulu. Kalau ada yang gratis pakai dulu. Kalau misalnya ada yang terjangkau ambil dulu seperti itu. Jadi bertahap dengan implementasi yang berjalan di sekolahnya. Itu semua nanti perlu diatur. Nah makanya ini adalah topik-topik yang sebenarnya diobrolin di sesi pelatihan untuk pemimpin, Mas. Pemimpin yang harus paling belajar ini. Jadi kalau benar tadi Pak Ahmad, tadinya kita anggarannya beli spidol, gitu kan. Besok anggarannya beli aplikasi. Sistemnya subscribe. Apa sih sistem subscribe itu? Nah, itu gimana tuh? Gitu. Nah, itu jadi hal seperti ini yang perlu dipahami bukan sama guru. Guru rata-rata udah paham. Pemimpin rata-rata perlu belajar banyak. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi intinya kalau dari OSIS sebagai penutup, biaya itu bisa mahal dan juga bisa murah dan bahkan bisa gratis gitu. Kalau mau rajin mah nonton aja nih acaranya Ngobrol Publik SMSG, dapat insight lama. Tapi memang ketika ada pendamping di situ ya memang kita mau tidak mau harus bayar, kita harus masuk ke kelas training dan lain sebagainya. Nah di OSIS itu sekolah bisa ngedaftarin gurunya atau juga gurunya sendiri datang, saya mau belajar juga boleh kok gitu. Nah biayanya sangat terjangkau. Nanti bisa langsung kontak. Ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa. Ini diskon dari SMSG nih, seperti itu. Siap, thank you Mas Gede. Nah, ini solusi-solusi yang menurut saya salah satu bentuk konkret dari adanya kita berhimpun di jaringan SMSG, bahwa kita misalnya seluas-luasnya informasi saat ini, seringkali kita kesulitan untuk menseleksi informasi mana yang kita butuhkan. Dan adanya Ngobrol Publik saya pikir itu menjadi solusi yang sangat praktis, karena kita bisa langsung ketemu para pelakunya, para kemudian penggunanya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman semuanya yang masih menyimak dan menyaksikan Ngobrol Publik sore ini, kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit, mohon berkenan juga untuk para narasumber untuk bertahan sedikit. Kita akan coba nge-highlight apa, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, barangkali boleh dibantu. Oke. Nah, yes silakan. Hilang lagi tadi muncul. Tanya Pak Hamid. Nah, ini dari Mbak Firsti. Proses pembelajaran lebih efektif live mengajar di video conference atau memberikan video pembelajaran sudah dibuat guru. Nah, bagaimana sih ngatasin anak-anak yang ternyata juga belum paham gitu. Nah, ini buat pertanyaan untuk Pak Hamid. Mungkin saya langsung highlight dulu. Saya minta mungkin ada 3 pertanyaan. Nanti dicatat dulu Pak Hamid, boleh ya Pak ya? Sambil boleh, mungkin ingatkan pertanyaan. Silakan mungkin pertanyaan selanjutnya. Ini Mas Ade. Saya tertarik dengan desain instruksional PJJ. Nah, ini mungkin buat Mas Gede. Bisakah diberikan gambaran tips rancangannya, suasana konten? Jadi mungkin previewnya dulu Mas Gede, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Mas Ade dan Bapak Ibu yang sekarang menyimak sesi kita sore ini. Ya, yang terakhir barangkali. Oke. Tanya ini buat Mas Fikri nih. Bagaimana Hamid ya? kontribusi sistasi pada sekolah dan apa nih? Dan apakah ada kendala? Mungkin bisa sharing juga Mas Fikri, dan nanti mungkin Pak Slamet bisa menambahkan karena Pak Slamet testimoni langsung ya. Bagaimana mungkin pengalamannya? Oke, makasih
Mungkin pertanyaan pertama dulu Pak Hamid, silakan Pak. Singkat saja bagaimana, mungkin ini pertanyaan dari Mbak Firsti. Oke. Oke, saya ditantang deh sama Mas Gede tadi. Mungkin 30 detik kita nyajin video saya. Gimana sih, karena ditanya tadi videonya. Mungkin boleh dibantu dengan, nah ini video saya. Saya buat video ini tentang bangun ruang ya Pak ya? Ya, ini tentang bangun ruang. Saya Oke. Yang penting linknya nih Pak, linknya di mana nih Pak? Supaya yang penting linknya ya. nonton nih Pak. Jadi ada di mana nih? Itu bisa menginspirasi guru-guru kan Pak gitu. Kalau Pak Hamid yang wakil kepala sekolah aja bisa, kenapa nggak bisa guru Pak? Oke. Ada tersendat ya Pak, tapi nggak apa-apa. Ini contoh salah satu video yang Pak Hamid buat ya Pak. Iya, betul. Oke. Oke, cukup ya. Jadi kenapa tadi ditanya mana yang lebih penting, membuat video pembelajaran atau tatap muka? Mungkin boleh di ini ya. Mana yang lebih penting? Apakah membuat video pembelajaran atau kita menggunakan conference seperti itu? Menurut saya dua-duanya penting. Tadi saya bilang bahwa video itu adalah asinkronus, ditaruhnya di depan sebagai literasi. Nah, itu yang perlu kita lakukan, taruh di depan. Kita siapkan bagaimana agar anak-anak bisa belajar lebih awal. Nanti begitu masuk, Bapak Ibu, yang dilakukan diskusi. Kamu udah nonton videonya belum? Apa sih yang dimaksud definisi kubus menurut kamu? Tapi definisinya nggak usah sama dengan saya. Boleh dong, gitu kan. Apa sih yang kamu lihat sehari-hari di kubus? Mereka sudah punya insight, sudah punya ide di awal, sehingga proses diskusinya agak lebih menarik. Ketimbang tadi kalau video terus dikasih juga ada pemahaman yang salah karena tidak ada tatap muka, khawatirnya karena seperti orang yang belajar buku tanpa guru jatuhnya, atau video aja juga nggak baik, maka harus ada guru membenahi pemahaman-pemahaman yang tidak benar gitu pada murid. Tapi sebaliknya kalau tanpa video pembelajaran cuman ngomong aja di Zoom juga jenuh. Nggak ketemu juga gitu, karena anak-anak sekarang tadi anak-anak yang dia harus menggunakan visualisasi menjelaskannya. Dan kalau kita zoom aja nggak bisa kita dengan visualisasi, dengan video itu maka kita bisa visualisasinya sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi menurut saya dua-duanya harus dilakukan. Video juga, misalnya ibu punya 4 jam pembelajaran, 2 jam kasih waktu mereka untuk nonton pembelajaran, 2 jamnya sinkronus, ayo kita diskusi apa yang bisa kita lakukan. Di awal-awal mungkin bisa tidak menggunakan video, tapi menggunakan literasi yang lain. Apakah buku, ataukah website, ataukah informasi lain yang murid bisa pahami asal gurunya bisa mengarahkan. Video adalah salah satu alternatif literasi yang bisa diberikan ke murid. Jadi harus dua-duanya, sinkronus dan asinkronus. Asinkronusnya adalah video, sinkronusnya adalah proses tatap muka dengan murid yang tetap harus dijalankan. Begitu Mas, makasih. Ya. Thank you Pak Hamid. Jadi intinya dua-duanya itu akan lebih efektif karena sekali lagi di era sekarang kita nggak bisa depends on only one method gitu ya Pak, cuma satu metode, tapi kita coba karena kalau ada video kan kita bisa terus ulang-ulang juga kalau anak nggak paham dan seterusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini buat Mas Gede ini terkait dengan desain instruksional. Boleh dong Mas dikasih highlight sedikit dan mungkin Pak Ade dan Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa langsung mengaplikasikan, paling nggak dapatlah bocoran-bocorannya sedikit gitu. Silakan Mas. Websis hobinya membocorkan tapi nggak sedikit, banyak Mas. Jadi Websis senang berbagi aja intinya. Nah sebenarnya gini, untuk siapa tadi Mas Ade ya gitu, desain sebuah PJJ seperti apa? Basically sebenarnya untuk desain instruksional pembelajaran jarak jauh itu modelnya macam-macam gitu kan ya. Tapi guru perlu belajar dulu, atau kita perlu belajar konsep-konsep dasar dari metodologi belajar itu sendiri gitu kan ya. Tadi Pak Hamid sempat menyebut sinkronus itu apa, asinkronus itu bagaimana. Nah itu ntar akan turun menjadi skenario-skenario sendiri. Nah mungkin saya nggak bisa cerita banyak, data lebih lengkap lagi. Tapi kalau saya mau mengajak penonton, kalau misalnya mau tahu lebih jauh dan baca materi-materi tersebut, mungkin boleh kasih lihat Mas William ke ininya. Jadi kita ada aplikasi
namanya Websis Media, itu bisa di-download di iOS maupun di Google Store gitu ya. Isinya itu adalah buku sebenarnya. Buku-buku, salah satu juga ada buku-buku yang kita kolaborasi dengan SMSG juga, seperti buku belajar di rumah, instruksi pembelajaran jarak jauh, itu semuanya ada di sini. Jadi nggak usah khawatir, download aja, nanti akan ada topik-topik, hashtag, ada kategori namanya belajar di rumah. Nah, itu dibuka tuh Pak. Pak Nono ya tadi, namanya Pak siapa tadi, maaf Pak Ade atau Pak tadi. Nah, dibuka Pak Ade, nah itu nanti di situ akan ada tuh buku-buku dan materi-materi tentang belajar di rumah, seperti itu. Dan gimana sih desain instruksionalnya, gambarannya seperti apa. Nah mungkin itu sebagai start para guru untuk baca di situ. Nah kalau jadi langsung ada sumbernya nih ya dikasih Mas. Jadi baca aja bahan-bahan materi di situ, itu semua tentang PJJ, tentang belajar di rumah ada di situ. Kita bagi-bagi, kita share aja informasinya seperti itu. Siap. Thank you Mas Gede. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih terkait Sistesi. Nanti mungkin Mas Fikri boleh menjawab, dan Pak Slamet monggo Pak jika ingin menambahkan bagaimana kontribusi Sistesi. Mungkin lebih kepada bagaimana sih sebenarnya sekolah-sekolah sudah menggunakan Sistesi. Mas Fikri bisa cerita apa sih success story-nya yang kemudian ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang belum menggunakan misalnya. Silakan Mas. Oke. Terima kasih Bapak Hamid pertanyaannya. Jadi selama ini kontribusi kita kurang lebih 1,5 tahun kita sudah berjalan, mulai dari sama seperti Websis, kita dengan mulai dari Arido, yaitu kita memulai dengan aplikasi yang sederhana, fitur-fitur yang kita kasih seperti bagaimana cara orang tua mengetahui anak itu masuk sekolah, kapan jam berapa, pulang jam berapa, ekskulnya jam berapa, lalu kegiatan sekolah ada apa aja, lalu misalnya dia pengen tahu berita-berita tentang sekolah, iuran SPP yang harus dibayar, dan segala macam. Jadi lebih ke bagaimana solusi punya platform untuk melayani orang tua siswa dan anak didik. Nah, seiring perjalanan, sebelum pandemi COVID, sama dengan seperti Websis, kita berdiskusi bahwa pembelajaran jarak jauh itu suatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Nah, oleh karena itu, blended learning itu kita perlu persiapkan fiturnya. Nah, sejak awal tahun 2020 sebelum pandemi kita launching tuh Mas, learning management system. Jadi di situ ada pembelajaran, konten, ada bagaimana cara guru melakukan penilaian, evaluasi secara otomatis, jadi nggak perlu pindah-pindah aplikasi untuk menilai, lalu kegiatan administratif guru dan kepala sekolah kita juga kurangi sangat cukup banyak. Nah, jadi di balik musibah COVID ternyata ada hikmahnya. Fitur itu jadi bermanfaat buat sekolah untuk bisa langsung dipakai selama pembelajaran jarak jauh. Nah, pendampingan so far yang kita lakukan adalah seperti tadi cerita Mas Gede, 1 bulan sebenarnya pendampingan awal itu cukup untuk bisa mengoperasikan Sistesi. Tapi ketika kita mau expert untuk bisa bikin konten sendiri, untuk kita bisa mengeksplor aplikasi lain, dikombinasikan dengan Sistesi, yaitu butuh waktu dan tidak pernah berhenti. Masalahnya aplikasi itu selalu ada yang baru, dan fiturnya juga bisa baru. Jadi inovasi tidak berhenti, ya otomatis kegiatan inovasi di sekolah juga nggak pernah berhenti. Jadi itu sih kontribusi kita. Nah, kalau kesulitan masih balik ke yang dari 6 pilar tadi. Yang pertama adalah bagaimana memiliki one-to-one device tadi, Mas Ivan. Karena kalau sudah punya one-to-one device, masalah berikutnya adalah lebih ke internet biasanya. Internet kurang bagus sehingga proses pembelajaran cukup agak terganggu ketika melakukan tadi sinkronos tadi yang menurut Pak Hamid cukup penting dikombinasikan dengan asinkronus. Nah, jadi itu sih Mas pengalaman atau kontribusi kita selama ini. Thank you Mas Fikri. Pak Slamet ada yang mau ditambahkan Pak, barangkali dari interaksinya dengan Sistesi mungkin ada 1 atau 2 evidence yang bisa di-sharing sama audiens kita sore ini barangkali? Mungkin untuk kita semua guru, kita akan menghadirkan satu sistem pengajaran yang efektif dan efisien. Jadi dengan efektif dan efisien itu kita akan bisa mencapai cita-cita kita di sekolah.
Jadi kita semua guru harus siap untuk berubahnya dengan teknologi kekinian. Ya. Itu aja, Mas. Siap. Thank you Pak Slamet. Ini challenge buat semua ya Pak Slamet ya. Bagaimana kemudian kita karena gini, teknologi hanya sebagai sebuah tools, tapi kalau kita nggak terbuka untuk mencoba, gitu, maka akhirnya kita nggak pernah tahu sebenarnya kemajuan yang kita bisa dapatkan itu sampai mana gitu ya Pak ya. Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang menyaksikan ngopi pada sore hari ini, rasanya waktu kita juga sudah selesai dan nggak kerasa sebenarnya saya juga enak menikmati karena biasanya saya juga sebagai bagian dari orang tua nih Pak yang justru harap-harap cemas dengan apakah sekolah anak saya juga siap dengan skema PJJ sampai dengan akhir tahun. Nah, saya nggak bisa bayangkan ini semua terjadi dan kita nggak pernah kepikiran kan pada akhirnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk pada narasumber karena kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran jarak jauh, jadi apakah kemudian kita mendahulukan mana yang lebih penting, belanja teknologi atau buat guru terampil, maka sebenarnya jawabannya sudah sangat jelas seperti yang tadi Bapak para narasumber ini sampaikan bahwa ya keduanya sama penting dan keduanya harus paralel. Percuma kita nyiapin semua infrastruktur tapi sebenarnya tapi orangnya nggak kita siapin gitu ya Mas ya. Jadi investment for the future tentu saja kita nggak nyiapin infrastrukturnya, device-nya, aksesibilitasnya, tapi juga kita harus punya kemudian bagaimana mempersiapkan nih tidak hanya guru tapi juga pemimpin sekolahnya. Saya kasih kesempatan terakhir mungkin untuk closing remark atau closing statement buat para narasumber yang kira-kira untuk para audiens yang sekarang menyaksikan berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, mungkin dari sisi Pak Hamid dan Pak Slamet dari sisi bisa berbicara kepada rekan-rekan pendidik yang menyaksikan sekarang apa yang bisa disampaikan kepada mereka terkait dengan menyiapkan diri mereka dan menyiapkan sekolah memasuki masa pembelajaran jarak jauh. Dari Pak Hamid silakan Pak, ada pesan-pesan Pak buat para pendidik kita semua gitu. Baik, makasih Mas Ivan. Yang jelas Bapak Ibu guru pendidik dimanapun berada di Indonesia, kita sama semua dalam hal ini menghadapi masa di mana yang tidak kita harapkan, yaitu menjalani PJJ karena wabah ini. Kita berdoa mudah-mudahan wabah ini bisa cepat selesai, namun kita tidak boleh lupa terus berinovasi, terus mencari jalan keluar solusi untuk proses pembelajaran bisa dapat berlangsung. Karena kenapa? Karena itu adalah hak murid-murid kita dan sebagai pendidik kita diajarkan bagaimana bisa memberikan kontribusi meskipun dalam keadaan yang sulit seperti ini. Itu menjadi kewajiban kita dan harus kita tunaikan hak para murid-murid kita. Gunakanlah teknologi, gunakanlah inovasi yang bisa membuat Bapak Ibu menunaikan kewajibannya sebagai pendidik dengan baik sehingga murid-murid kita tetap dapat mendapatkan layanan pendidik dan mereka tidak menjadi generasi yang akhirnya generasi corona atau generasi yang serba rendah diri karena tidak banyak proses yang dilalui. Kita tetap harus lakukan proses pembelajaran. Sekali lagi kami berharap, kita semua berharap agar terus berinovasi dengan teknologi guna melayani pendidikan ini tetap berlangsung. Makasih Mas, itu aja. Terima kasih Pak Hamid. Pak Slamet silakan Pak, ada pesan-pesan buat kita semua Pak, silakan. Baik, pesan-pesan buat sesama guru, perlu kita sadari bahwa kita guru hidup di masa kekinian harus menggunakan teknologi kekinian sehingga kita akan menjadi guru pada zamannya. Harapannya nanti mari kita semua menjadi guru kekinian, tentunya yang memiliki teknologi kekinian juga karena kita hidup di masa kini. Yes. Tantangannya berbeda ya Pak, jadi kita harus siap dengan tantangan-tantangan zaman sekarang gitu ya Pak Slamet ya. Mas Fikri, Mas Fikri, Mas Gede silakan, ada yang mau disampaikan singkat saja silakan Mas. Oke, mungkin saya dulu ya. Jadi tadi kata-kata motivasi dari Pak Hamid dan Pak Slamet cukup baik, tapi kalau saya sih lebih pengen menakut-nakuti, yaitu perubahan itu sangat berat
sangat sulit. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan perubahan untuk bertransformasi, beradaptasi, itu akan lebih sulit lagi ke depannya dibandingkan jika pada hari ini atau besok Bapak Ibu sudah mulai memutuskan ingin melakukan perubahan. Karena inovasi itu bukan satu kata yang diucapkan langsung berubah, tapi inovasi itu adalah suatu proses untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan. Itu Mas, dari saya Mas. Ya, thank you. Terus berkembang ya, karena nggak bisa cuma sekali selesai. Yes. Betul Mas. Oke, silakan Mas. Oke. Kalau dari saya intinya mulai dari sekarang yuk gitu. Jadi tidak usah takut, kita bersama-sama. Anda tidak sendiri gitu, karena sebenarnya semuanya sudah ada dan semuanya sudah tersedia. Sekarang semuanya kembali ke diri kita. Yuk kita mulai saja dulu dan belajar. Tidak usah lihat usia, tidak usah lihat saya sudah tidak bisa, hilangkan pikiran tersebut. Dimulai saja gitu. Jadi tidak sulit kok. Tapi seperti Mas Vicky bilang, kalau tidak berubah, Anda akan tergulung. Sekolah kalau tidak berubah, Anda akan tertinggal. Kalau pendidikan tidak mau berbenah, ya kasihan Indonesia. Seperti itu. Jadi yuk kita mulai dari hari ini. Itu aja Mas. Thank you. Merdeka. Mas. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih. 17-an ya. Semangat ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini sekali lagi ngopi kita lakukan rutin di jaringan SMSG. Ini bukan terakhir kalinya pastinya. Jangan lupa terus pantau informasi terkait dengan ngobrol publik dan kegiatan SMSG lainnya. Dan terima kasih atas dukungan acara hari ini pada Websis, pada teman-teman dari Sistesi juga. Pak Hamid, Pak Selamat, waktunya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk hal yang berkurang. Tentu saja kita mengucapkan terima kasih kepada Wardah yang senantiasa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan dari jaringan SMSG. Sampai bertemu di agenda ngopi selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.